Qin Gohui sedikit gugup, ketika orang mencapai usia ini, mereka paling takut dengan panggilan telepon mendadak dari orang tua mereka. Qin Wenzheng dengan cepat menjelaskan saya dalam keadaan sehat dan begitu juga ibumu. Kata-katanya membuat Qin Gohui merasa nyaman semua orang di meja itu menghela napas lega. Saat ini suara lain datang dari telepon tuan tua, Qin Anda tidak dapat menjelaskannya dengan jelas kepada Gohuiso, saya akan berbicara dengannya. Seorang pria mengatakan ini dan merebut telepon Qin Wenzhen. Halo Gohui, saya Song Tao. Qin Gohui sedikit mengernyit. Orang ini adalah kepala desa Yongning di kampung halamannya. Dia tidak pernah datang mengunjungi orang lain tanpa alasan dan dia suka membangun hubungan. Saat Qin Gohui bekerja di unit kota, Song Tao akan datang ke rumahnya sesekali untuk memasak untuk Qin Wenzhen. Kemudian, Qin Gohui dipindahkan ke kabupaten untuk melakukan pekerjaan pengentasan kemiskinan. Kompor kecil Song Tao segera berhenti memasak. Qin Gohui yang telah berada di dunia pemerintahan selama bertahun-tahun secara alami tahu apa yang dipikirkan pihak lain, Song Tao. Siapa yang sudah lama tidak datang berkunjung hari ini, dia pasti punya ide lain. Reaksi pertama Qin Gohui adalah keponakannya Qin Chuan. Mungkinkah Song Tao tahu bahwa Xiao Chuan telah menjadi orang kaya sekarang? Dan dia ingin menggunakan koneksinya untuk mendekati Xiao Chuan. Ini tidak akan berhasil. Qin Gohui mengangguk dengan hati-hati mencoba untuk tidak pamer. Dan menunggu pihak lain berbicara terlebih dahulu, Song Tao berdeham dan berbicara dengan nada yang sangat berwibawa. Gohui, saya datang ke tempat ayahmu hari ini untuk membawakanmu kabar baik. Saya sudah memberitahu orang tua itu tentang situasi umum. Tetapi dia mengatakan dia tidak dapat mengambil keputusan dan bersikeras untuk bertanya padamu kabar baik. Jantung Qin Gohui berdegup kencang. Setiap kali ada kabar baik di desa, orang ini akan mengungkapkannya pertama kali. Namun, dia mendengar bahwa pihak lain tidak datang untuk Qin Chuan. Qin Gohui sedikit menurunkan kewaspadaannya. Song Tao melanjutkan, Anda tahu Future Hope Group di kota, kan? Future Hope Group. Qin Gohui memikirkan grup ini tanpa berpikir. Future Hope Group adalah perusahaan terkemuka utama di provinsi ini. Perusahaan produksi pakan terbesar di provinsi ini dan salah satu perusahaan pertanian dan peternakan terbesar di provinsi ini. Ini memiliki klaster industri pertanian dan peternakan terbesar di provinsi ini dan merupakan pemimpin perusahaan pertanian dan peternakan di provinsi ini. Lingkup bisnis mencakup pertanian, kehutanan, peternakan, produk sampingan, industri perikanan, pengembangan, dan konstruksi basis. Pengembangan sumber daya ekologi The Future Hope Group Co. Ltd. didirikan pada tahun 1990-an dan secara resmi terdaftar 10 tahun yang lalu. Modal terdaftar grup adalah 200 juta yuan dan total asetnya melebihi 10 miliar yuan, di mana pertanian dan peternakan menyumbang 80. Seluruh grup memiliki lebih dari 20.000 karyawan. Ini adalah perusahaan berskala besar terkemuka di Provinsi Haining dan perusahaan besar tolok ukur provinsi. Ya, itu adalah Future Hope Group. Mereka punya proyek baru dan berencana untuk mendaratkannya di desa Yongning kita. Mereka berencana untuk menginvestasikan 20 juta untuk membangun peternakan babi modern seluas 50 akre. Dan kemudian Qin Gohui mencium sesuatu yang tidak beres. Keluarga Lao Qin tidak memelihara babi. Jadi mengapa mereka membawa masalah ini ke rumah mereka? Song Tao terkekeh. Yaitu staf Future Hope Group datang ke desa kami untuk inspeksi di tempat. Para profesional mereka dengan suara bulat setuju bahwa tanah di sebelah barat desa sangat cocok untuk pengembangan dan untuk membangun peternakan babi modern. Tanah di barat. Qin Gohui mengerutkan kening. Barat, bukankah itu makam leluhur keluarga Qin kita? Qin Guoming berkata dengan heran. Bab 490 menggali kuburan leluhurmu. Aku sepertinya mendengar suara Guoming. Song Tao secara naluri menjauhkan telepon dari telinganya. Benar saja, detik berikutnya volume telepon tiba-tiba meningkat, yaitu aku Song Tao, kamu harus menjelaskan dirimu hari ini. Grup Hatsune Miku itu mereka ingin menjalankan peternakan babi, jadi mengapa mereka menargetkan makam leluhur keluarga Qin kita? Hatsune Miku Heikun yakini grup harapan masa depan. Aku tidak peduli dengan masa depanmu jika dia ingin memindahkan makam leluhur keluarga Qin. Aku tidak akan pernah setuju. Mulut Song Tao berkedut. Qin Gohui yang tertua dari keluarga Qin bekerja di unit daerah. Dia berpendidikan dan mudah diajak bicara, tapi Qin Guoming terkenal di desa karena temperamen buruknya. Dia mulai berteriak setelah hanya beberapa kata. Tidak mungkin untuk berkomunikasi sama sekali. Sayangnya Guomin, saya tidak bisa mengobrol dengan baik dengan Anda. Biarkan Gohui berbicara kepada saya. Sungguh saya akhirnya menemukan cara agar keluarga Qin Anda menghasilkan uang. Kalian berdua membuat saya Song Tao terlihat seperti bukan manusia. Qin Gohui mengambil alih percakapan dan menekan tangan saudaranya memintanya untuk tenang. Lagi pula semuanya masih dalam tahap negosiasi sekarang dan belum ada kontrak nyata yang ditandatangani. Song Tao, ada beberapa bidang tanah di seluruh desa yang memiliki kuburan leluhur yang sama dengan kita. Jangan bicarakan orang lain. Bukankah makam leluhurmu tepat di sebelah makam kami? Mengapa makam leluhurmu tidak bisa diberikan kepada Future Hope Group? Song Tao marah ketika mendengar ini. Hei Gohui, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Jika mereka ingin menyukai makam leluhurku,
Aku akan menggali kuburan itu hari ini. Apakah aku masih membutuhkan keluarga Qinmu untuk melakukan pekerjaan ideologis untuk orang tua? Sungguh para ahli dan profesor dari Future Hope Group memilih tanah Anda. Mereka melakukan penelitian ilmiah dan perhitungan simulasi komputer untuk mendapatkan hasilnya. Apa menurut Anda itu diputuskan oleh desa begitu saja? Lagi pula, grup besar akan membayar Anda sewa karena menempati tanah Anda. Qin Gohui bahkan tidak bertanya kepada pihak lain berapa sewanya. Menggali kuburan leluhur adalah sesuatu yang mustahil. Di dalam makam leluhur terdapat beberapa generasi leluhur keluarga Qin. Jangan bicara padaku soal sewa. Aku tidak mau mendengarnya. Berikan teleponnya pada ayahku. Song Tao mengembalikan telepon itu kepada Qin Wenzhen dengan marah. Hei, Gohui. Qin Gohui menahan emosinya dan berkata, Ayah, bagaimana menurutmu? Mereka ingin menggali kuburan leluhur kita, tahukah ayah? Berdasarkan pemahamannya tentang ayahnya, ayah tuanya tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan keputusan leluhur mereka. Aku tahu Qin Wenzhen tidak menyangkal Qin Gohui tertegun dan lehernya memerah tiba-tiba. Ini adalah tanda kemarahan. Ayah Song Tao mengarahkan pisau ke lehermu atau apakah dia membawa beberapa preman untuk mengancammu? Aku akan segera kembali sekarang. Jika dia menyentuhmu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia terlalu melanggar hukum. Qin Wenzhen buru-buru menghiburnya, Gohui, mereka tidak memaksaku. Aku tidak memaksamu, ayah. Apakah kamu rela menggali kuburan leluhur kita? Qin Gohui terkejut, dan Qin Guoming serta Qin Wenying sama-sama tidak percaya. Ayahku orangnya sangat konservatif. Tempat juga sudah disiapkan untuknya di makam leluhur. Menjual tanah kuburan leluhur sama seperti menggali kuburanmu sendiri. Itu adalah makam leluhur keluarga Qin kami, kakek nenek saya. Buyut-buyut canggah beberapa generasi telah berada di sana. Jika kita menggali itu, kita akan menghancurkan fondasi keluarga Qin kita. Qin Gohui tidak pernah membayangkan bahwa ayahnya akan membuat keputusan seperti itu. Aku tahu, suara Qin Wenzhen selembut nyamuk. Ayah, kesulitan apa yang telah kamu temui kita adalah keluarga. Jangan ragu-ragu, adik perempuan kedua dan adik laki-laki ketiga ada di sini. Jika kamu memiliki kesulitan apapun, ceritakan saja kepada kami secara langsung. Mendengar bahwa putrinya dan putra bungsunya ada di sana, Qin Wenzhen menghela napas. Aduhai, aku ingin disalahkan karena menggali kuburan leluhurku. Selagi aku masih hidup, ketika aku mati, aku akan menjelaskannya kepada leluhur keluarga Qin. Mereka tidak akan menyalahkanmu, mereka hanya akan menyalahkan ayah. Qin Gohui sangat marah. Ayahku sayang, jika ada yang ingin kau katakan, bisakah kau mengatakannya saja? Mengapa ini terjadi? Demi uang. Qin Wenzhen mengucapkan dua kata ini dengan tegas dan jelas. Seluruh meja terdiam. Demi uang. Qin Wenying dan Qin Guomin sangat terkejut dan bingung. Ayah saya bergabung dengan tentara ketika dia masih muda setelah pensiun. Dia mencari nafkah dengan bertani di desa. Dia adalah seorang petani sejati. Dia menjalani kehidupan yang hemat dan tidak memiliki biaya untuk hiburan. Tidak merokok, minum, bermain kartu, bahkan pada hari-hari biasa saya tidak tahan untuk menyalakan lampu. Uang pensiun dan subsidi yang saya terima setiap tahun ditabung untuk tahun baru Imlek dan diberikan kepada cucu-cucu saya sebagai uang tahun baru. Orang tua seperti itu benar-benar mengatakan bahwa dia menjual makam leluhurnya untuk mendapatkan uang. Ayah, apakah kamu bermain kartu dengan Chen Laoliu? Apakah kamu berutang? Tidak. Apakah ayahmu terlihat seperti tipe orang yang berjudi dengan kartu? Qin Wenzhen membantahnya. Ayah, apakah kamu sakit parah? Lihat apa yang kamu katakan, nak. Apakah kamu mengutuk ayahmu? Qin Wenzhen menghela napas dan berkata perlahan, ayahmu telah tinggal di desa sepanjang hidupnya dan memiliki sedikit pengalaman. Dia pikir dunia luar masih sama seperti dulu. Tapi ayahmu tidak bodoh. Sejak kamu membelikan aku ponsel yang bisa mengakses internet. Saya juga belajar menonton Douyin. Ketika tiga anak keluarga Qin mendengar kata Douyin, mereka semua merasa tidak enak. Tahun ini saya akhirnya melihat dengan jelas di Douyin betapa cepatnya masyarakat berubah. Gohuyu dan menantu perempuan Anda bekerja di kabupaten. Dengan gaji yang stabil dan Anda dan istri Anda menjalani kehidupan yang baik, Xiao Hai bekerja di bank, memiliki pekerjaan yang baik dan tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan minuman. Keluarga Wen Yingzhen Hai adalah pria yang bisa melakukan hal-hal hebat, jadi aku tidak perlu mengkhawatirkannya. Tetapi keluarga ketiga. Semua orang mengarahkan pandangan mereka ke Qin Guoming seolah berkata, oh wow, ternyata itu kamu orang yang alisnya tebal dan matanya besar. Yang menyebabkan ayah menggali kuburan leluhurnya. Qin Guoming buru-buru berteriak ke telepon. Ayah, aku baik-baik saja. Aku tidak memintamu uang. Aku akan memberimu amplop merah besar untuk tahun baru. Jangan bicara omong kosong. Qin Wenzhen mendengus anak ketiga. Selama tahun baru Imlek tahun lalu, kamu bilang pabrik tempatmu bekerja akan bangkrut. Setelah pabrik itu runtuh, kamu dan Ahua tidak akan punya tempat tinggal. Qin Guoming berkeringat dingin, ayahnya yang sudah tua sedang memikirkan masalah ini. Hal ini sangat menyentuhnya hingga ia hampir menangis. Tanpa diduga, Qin Wenzhen mengubah topik pembicaraan dan berkata, tidak masalah jika kalian berdua tidak punya tempat tinggal. Tapi bagaimana dengan Xiao Chuan? Qin Guoming Qin Chuan tertegun. Mengapa kakeknya membicarakannya? Aku tidak pernah meminta uang kepada kakek. Ogawa masih kuliah di Universitas di Kyoto di mana biaya hidup tinggi. Setelah 3 tahun setidaknya 10.000 atau 20.000 tidak akan cukup.
Sebagai kakek, saya tidak punya banyak kemampuan setelah setahun saya hanya bisa menabung 5.000 atau 6.000 yuan. Ayah berhenti bicara. Keluarga Qin kita tidak kekurangan uang sekarang diam. Hanya kamu satu-satunya yang memiliki temperamen keras kepala. Kamu punya uang sekarang karena pabrikmu tidak bangkrut. Tetapi bagaimana jika bangkrut? Bagaimana dengan Xiao Chuan? Dia akan membutuhkan banyak uang untuk menikah di masa depan. Bisakah kamu membiayainya? Saya melihat di Douyin bahwa saat ini harga pengantin untuk perempuan mulai dari 88.000 yuan. Bisakah kamu membiayainya? Bahkan jika kamu mampu, gadis itu masih membutuhkan rumah. Apakah kamu punya satu song tahu memberitahu saya bahwa harga rumah di Jiangning adalah 15.000 yuan per meter persegi. Bab 491 cucu adalah cucu kandung tetapi seorang putra bukanlah putra kandung. Semakin Qin Guoming mendengarkan, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa orang tua itu mempertimbangkan untuk membiarkan Xiao Chuan menikah dan memiliki anak? Dulu waktu aku menikah, kamu tidak menanggapinya seserius ini. Jika seorang cucu adalah cucu biologis, maka seorang putra bukanlah putra biologis. Ayah Xiao Chuan sekarang kaya raya, uang macam apa yang bisa Xiao Chuan miliki? Dia memulai bisnis saat kuliah, menghasilkan banyak uang, dan membelikan kita. Bajingan. Qin Wenzheng berteriak marah, menyela kata-kata Qin Guoming. Anak pemberontak. Tidak mudah bagi cucu saya untuk kuliah. Douyin mengatakan bahwa siswa saat ini harus belajar sampai jam 1 atau 2 pagi dan bangun jam 5 atau 6 pagi. Xiao Chuan memiliki kehidupan yang sulit dan kamu masih membiarkannya bekerja dan belajar. Apakah Anda mencoba membuat cucu saya kelelahan sampai mati? Apakah Anda layak untuk leluhur keluarga Qin? Qin Guoming tidak bisa berkata-kata. Saya membuat putra saya bekerja dan belajar. Selain itu, siapa yang bisa menghasilkan ratusan miliar dengan bekerja dan belajar? Qin Guoming menoleh, mencari hiburan dari orang lain, mencari bantuan dari orang lain. Namun, semua orang di meja makan tampak seolah-olah mereka merasa senang atas kemalangan orang lain. Rasanya seperti aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Semua orang di meja makan dibuat marah oleh watak keras kepala Qin Guoming. Kakak tertua, kakak kedua, dan menantu perempuan Shen Hua, dan tentu saja putranya Qin Chuan. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Watak dan kepribadian Qin Guoming persis sama dengan ayahnya. Qin Chuan menghela napas lega. Ayah, akhirnya ayah sampai di hari ini. Qin Wenzheng melanjutkan obrolannya. Dalam 2 tahun Xiao Chuan akan lulus. Apakah dia akan tinggal di Kyoto atau kembali ke Jiangning? Dia harus bekerja dan menikah. Saya dengar di Douyin bahwa anak muda sekarang bekerja dan menghasilkan 2.000 hingga 3.000 yuan sebulan dan beberapa bahkan harus membayar sendiri untuk pekerjaan mereka. 2.000 hingga 3.000 yuan tidak cukup untuk makanan dan sewa. Harga perumahan di Kyoto adalah 70.000 hingga 80.000 yuan per meter persegi dan di Jiangning adalah 10.000 hingga 20.000 yuan per meter persegi. Jika Xiao Chuan ingin bekerja dan menabung untuk membeli rumah pernikahan, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Dengarkan Douyin, dengarkan Douyin. Tidak bisakah kamu mendengarkanku saja? Qin Guoming sangat marah hingga giginya terasa gatal. Dia menyesalinya, dia menyesalinya. Seharusnya aku tidak membelikan orang tua itu ponsel pintar dan mengunduh aplikasi Douyin itu. Sekarang aku hanya membaca berita sosial sepanjang hari dan kemudian menelepon anakku untuk mendidiknya. Sayuran tidak bisa dimakan hari ini karena terlalu banyak pestisida. Besok apel akan menjadi tidak dapat dimakan, semuanya dilapisi dengan lilin. Ponsel tidak dapat lagi digunakan lusa. Karena radiasi dapat dengan mudah menyebabkan infertilitas. Saat ini, jika pria tidak memiliki rumah ketika menikah, wanita bahkan tidak akan melihatnya. Anda mengatakan, apa yang harus dilakukan Xiao Chuan jika dia tidak memiliki rumah ketika menikah? Jadi, saya berencana untuk menggali kuburan leluhur Anda dan menyewakan tanahnya selagi saya masih hidup. Saya akan bertanggung jawab untuk menyinggung leluhur kita. Setelah menyewakan tanah untuk kuburan leluhur, saya bisa mendapatkan sejumlah uang setiap tahun. Ini adalah pemikiran yang saya tinggal. Seorang lelaki tua untuk Xiao Chuan. Sayangnya, saya tidak tahu apakah saya dapat hidup untuk melihat hari ketika Xiao Chuan menikahi istri cucunya. Setelah mendengarkan penjelasan guru tua Qin, semua orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pada akhirnya, tujuan menggali kuburan leluhur adalah untuk membeli rumah pernikahan untuk cucu laki-laki. Semua orang terbiasa dengan favoritisme guru tua Qin terhadap Qin Chuan. Pada tahun-tahun awal, Qin Guoming dan Shen Hua sama-sama bekerja di pabrik dan tidak punya waktu untuk mengurus Qin Chuan. Jadi sebelum Qin Chuan berusia 5 tahun, dia tinggal bersama kakeknya, Qin Wenzhen. Sedangkan untuk Qin Hai, kedua orang tuanya bekerja di unit formal. Jadi lebih mudah bagi mereka untuk mengurus anak tersebut. Hal ini juga menyebabkan Qin Wenzhen menjadi lebih dekat dengan cucunya. Semakin tua lansia semakin mereka lebih menyukai satu anak daripada yang lain. Ini adalah kasus Qin Wenzhen yang berusia 80 tahun. Pikiran terakhir adalah masa depan cucu kecilnya, Qin Chuan. Qin Guoming menyeka air matanya. Dia sangat terharu hingga suaranya tercekat. Ayah, kamu tidak mengerti, jadi jangan khawatir tentang itu. Xiao Chuan sekarang kaya dan bahkan membelikan kami rumah. Qin Wenzheng berteriak marah dan memanggil nama panggilan Qin Guoming. Sialan. Qin Guoming terkejut dan secara naluriah menegakkan punggungnya. Xiao Chuan bekerja paruh waktu untuk membelikanmu rumah. Apakah kamu pikir aku orang tua memiliki penyakit Alzheimer? Penyakit Alzheimer. Apa itu? Qin Guoming tampak bingung. Qin Guohui mengingatkan dengan tenang. Ini penyakit Alzheimer. Qin Guoming mendengar ini dan berseru, orang hebat sekali. Orang tua itu telah belajar banyak dari Douyin.
Benar, ayah. Kalau tidak percaya, tanya saja kakak laki-lakiku dan kakak perempuan keduaku. Qin Guoming mendorong ponsel itu di depan Qin Gohui dan Qin Wenying. Maksudku adik kecil, aku tidak tahu harus berbuat apa, sekarang giliranmu. Tak disangka, sebelum kedua kakak beradik itu sempat berbicara. Qin Wenzheng meraung lagi, suaranya seperti lonceng yang nyaring. Sama sekali tidak seperti pria berusia 80-an. Bajingan, kau tidak punya kemampuan untuk menghasilkan uang, tetapi kau peduli tentang harga diri. Kau memaksa cucuku untuk bekerja dan menghasilkan uang agar kau bisa menikmati hidup, benar? Qin Guoming terkejut ketika mendengar ini. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Tunggu, itu tidak benar. Sudah sewajarnya anakku menghasilkan uang dan memberiku kesempatan untuk menikmati hidup. Bagaimana mungkin tidak? Aku sudah melihat setidaknya 10 kasus di Douyin tentang orang tua yang menghisap habis sumsum anak-anak mereka. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan aku akan meneruskannya kepadamu segera. Qin Guoming terdiam. Dia ingin bergegas kembali ke kampung halamannya dan menghapus Douyin dari ponsel ayahnya. Apa yang terus-menerus didorong oleh Big Data sepanjang hari? Kakak, adik, lihat. Lihat jadi apa ayah? Qin Gohui memakan cakwe goreng dengan santai. Seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia Guoming di antara kita bertiga temperamenmu paling mirip dengan ayah seperti yang dikatakan anak muda. Dia menggunakan sihir untuk mengalahkan sihir Iam. Apakah aku orang seperti ini? Kakak kamu bisa makan apapun yang kamu ingin tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan kan istri. Shen Hua mengangkat alis dan berhenti berbicara maksudnya sangat jelas Qin Wenying tidak mengolok-olok kakaknya. Guoming, mari kita tunda ayah menggali kuburan untuk sementara waktu kita akan kembali besok dan melakukan pekerjaan ideologis padanya. Sulit untuk menjelaskannya kepada ayah melalui telepon dia tidak akan mempercayai apapun yang kamu katakan dia sama seperti kamu dia tidak akan berhenti sampai kamu menamparkan wajahnya. Qin Guoming memasang wajah penuh tanda tanya. Mengapa ini ditujukan padaku? Dia menghela napas dan dengan enggan menerima tawaran itu, ayah. Apa kau dengar itu? Kakak keduaku bilang kita harus membicarakannya saat kita kembali besok. Jangan menandatangani kontrak apapun hari ini, oh. Ketika Qin Wenzheng mendengar bahwa itu adalah saran putrinya, dia secara alami mendengarkannya. Jika itu adalah putra bungsu, Qin Guoming berkata. Kemungkinan besar masuk ke telinga kiri dan keluar dari telinga kanan, tetapi penandatanganan kontrak harus ditunda. Yang membuat Song Tao yang sedang duduk di rumah tua tidak senang saya mencoba yang terbaik untuk membujuk Anda di rumah Anda memberi Anda susu dan bingkisan wan-wan. Setelah menjelaskan lama sekali kontrak akan segera ditandatangani sekarang ini dia datang. Jadi, lain kali saya datang, haruskah saya membeli sekotak susu lagi dan paket hadiah wan-wan bab 492 mungkinkah itu? Saya berkata Tuan Tua Qin, tidak mudah bagi staf Future Hope Group untuk datang ke desa kita. Setelah Anda menandatangani kontrak, mereka masih harus membawa dokumen itu kembali ke kota untuk dikerjakan. Wajah Qin Wenzheng berubah, dia menyipitkan mata tajamnya dan berkata Xiao Song. Wenying menjelaskan dengan sangat jelas di telepon bahwa kita dapat membahas kontrak setelah mereka kembali. Qin Wenzheng menyilangkan kakinya seperti biasa dan memasukkan rokok tua itu ke mulutnya. Artinya saya sudah mengambil keputusan dan tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dalam benak Qin Wenzheng, ketiga anak keluarga Qin memiliki pembagian kerja yang jelas. Untuk hal-hal penting, konsultasikan dengan bos memutuskan untuk meminta kedua tetua untuk mendapatkannya, adapun anak ketiga, saya menggunakannya untuk melampiaskan amarah saya. Song Tao mengerti apa yang dimaksud Qin Wenzheng, tapi bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Setelah perjalanan ke keluarga Qin menghabiskan lebih dari $100. Dia mengeluarkan korek api dengan sikap menjilat dan ingin menyulut pipa Qin Wenzheng. Tetapi ketika saya mendekatkan korek api saya menemukan tidak ada tembakau di dalam pipa dia mengulurkan tangan ke pipa Qin Wenzheng lagi siap untuk memasukkan tembakau ke dalamnya. Tetapi ketika saya menyentuh tas itu kosong saya sudah berhenti merokok kata Qin Wenzheng dengan tenang. Dia telah merokok hampir sepanjang hidupnya dan berpikir dia tidak akan pernah bisa berhenti merokok tetapi untuk menghemat uang untuk rumah pernikahan cucu saya. Tuan Qin tua benar-benar berhenti merokok dan menghemat hampir 100 yuan setiap bulan. Song Tao tahu bahwa lelaki tua itu kecanduan merokok dan tidak mungkin baginya untuk berhenti merokok dengan mudah. Dia mengeluarkan sebungkus rokok Zonghua dan menyerahkannya tetapi Qin Wenzheng mendorongnya kembali dengan tegas saya benar-benar berhenti. Ini hari tahun baru, hanya satu batang saja, tidak apa-apa. Bahkan jika kamu ingin merokok, merokoklah rokok lokalku. Rokokmu terlalu enak, sulit untuk berhenti. Kata-kata Qin Wenzheng dipenuhi dengan melankoli yang tak dapat dijelaskan. Song Tao mengeluarkan kontrak lagi, lalu menarik bangku kecil di bawah pantatnya lebih dekat ke Qin Wenzheng. Pak Tua, bahkan jika Anda menunggu anak-anak kembali untuk hasil akhirnya tetap perlu ditandatangani. Tidak masalah apakah Anda menandatanganinya cepat atau lambat. Calon staf masih menunggu untuk mendapatkan kontrak kembali untuk diproses. Apakah prosesnya rumit? Tentu saja merepotkan. Apakah dia akan mengikuti proses ini atau haruskah aku? Dia pasti orang dalam yang memiliki wewenang untuk pergi. Tidak apa-apa, aku tidak harus melalui prosesnya. Dan masalah tidak akan menimpaku. Mengapa aku harus khawatir? Song Tao benar-benar speechless. Qin Wenzheng menghisap beberapa isapan dari wadah rokok-rokok tua itu, menyekanya dengan puas, dan membungkusnya. Dia berkata dengan tenang. Xiao Song, saya sudah 80 tahun dan penglihatan saya tidak baik. Bagaimana jika ada klausul yang tidak adil atau klausul tersembunyi dalam kontrak Anda?
Saya akan ditipu oleh Anda. Douyin sekarang penuh dengan video kasus orang tua yang ditinggalkan ditipu. Saat dia berbicara, guru tua Qin menyalakan ponselnya. Dia sedang bersiap untuk menunjukkan kepada Song Tao video-video orang tua yang ditipu yang telah dia sukai dan kumpulkan. Qin Wenzhen membuka Douyin dengan mudah lalu mengeklik milik saya dan kemudian mengeklik kolom suka. Kemudian dia diam-diam memiringkan sudut telepon untuk mencegah Song Tao melihat video yang telah dia sukai. Kemudian dia mulai menggulir ke bawah dan mencarinya di daftar setelah membolak-baliknya untuk waktu yang lama dia mengucapkan. Jelas ingat menyukainya sehari sebelum kemarin 1 menit kemudian Qin Wenzhen masih menggulir daftar favorit. Selama periode ini, saya tidak dapat menemukan satupun video pendek tentang orang tua yang ditipu. Aneh, kenapa saya tidak bisa membaliknya? Song Tao mencoba berulang kali untuk menyela dan menghentikan tindakan tidak berarti pihak lain. Tapi Qin Wenzhen keras kepala dan menolak untuk menyerah. Saya harus menemukannya dan menunjukkannya kepada Song Tao. Jadi dia menggesek ke video baru dari daftar rekomendasi. Saya ingin data besar merekomendasikan dia video tentang kasus di mana seorang pria tua dan seorang wanita tua ditipu. Kemudian 1 menit lagi berlalu Song Tao yang berdiri di sebelahnya sedang melihat seluruh layar dan sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Apa yang orang tua ini geser adalah makanan bayi atau video pendek tentang gadis-gadis kesejahteraan. Dia telah menemukan cara menggunakan data besar orang tua, tolong berhenti melihat. Staf sangat cemas hari tahun baru dan tidak mudah bagi mereka. Saya menjamin kontrak ini dengan reputasi saya sebagai kepala desa. Tidak akan ada masalah Tuan Tua. Qin bahkan tidak mengangkat matanya, dia hanya dengan santai mengeklik suka dan keluar dari Douyin. Reputasi Anda. Xiao Song aku tidak bisa mengendalikannya. Wajah Song Tao menjadi pucat, tetapi dia masih menahan amarahnya. Orang tua sewa adalah 30.000 yuan setahun dan kontraknya untuk 10 tahun. Aku akan memberimu 300.000 yuan sekaligus. Katakan padaku bagaimana dia bisa menipumu. Ketika dia mendengar angka 300.000 Qin Wenzhen ragu-ragu. Ayah, jangan tanda tangani pada saat ini. Teriakan keras datang dari telepon. Itu adalah suara Qin Wenying. Song Tao bingung. Hei, Man Yu, apa kamu belum menutup telepon? Di meja makan, Qin Chuan berdiri. Ayah, aku tidak akan pindah denganmu hari ini. Aku akan kembali ke kampung halamanku untuk melihat-lihat. Di meja makan, sebagian besar orang lebih tua dari Qin Chuan. Tetapi tidak seorang pun akan mempertanyakan kata-katanya. Qin Chuan sekarang mewakili seluruh keluarga Qin. Bahkan pamanku, Qin Gohui, tidak akan berpikir ada yang salah. Qin Guoming dan Shen Hua mengangguk dalam diam setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Qin Chuan berdiri dan bersiap untuk kembali ke kamar untuk mengambil kunci mobil. Bai Mengyao mengikuti dari dekat. Kedua orang itu naik lift yang sama lagi. Tiba-tiba Qin Chuan memikirkan sesuatu. Turnamen seni bela diri dunia akan diadakan di kota Layan dalam 6 hari. Apakah kamu tahu tentang itu? Tentu saja saya tahu. Konferensi seni bela diri yang diadakan setiap 4 tahun adalah kegiatan rakyat yang disetujui secara diam-diam oleh pemerintah. Orang-orang menggunakan seni bela diri untuk berteman, bertukar pikiran, dan mengembangkan bakat baru. Demikian pula ini juga menyediakan bakat untuk organisasi resmi. Keluarga Bai kami akan berpartisipasi dalam setiap konferensi seni bela diri. Pernahkah Anda mendengar tentang tim naga perang? Tim naga. Qin Chuan berpikir bahwa itu terlalu berlebihan untuk diminta. Mereka semua adalah kenalan lama ya. Saya tahu. Pernahkah Anda mendengar tentang Bai Ze, kapten tim naga perang? Qin Chuan tiba-tiba teringat orang ini ketika dia menelepon untuk melaporkan keselamatannya di Himalaya. Orang yang dia ajak bicara adalah Bai Ze. Tunggu, Bai Ze, nama keluarga Bai. Dia adalah saudaramu. Bai Mengyao tertegun. Pernahkah kamu bertemu dengan saudaraku? Belum pernah. Oh Yu juga mendengarnya, tapi saudaraku luar biasa. Saat berbicara tentang saudaranya, wajah dingin Bai Mengyao menunjukkan senyum langka. Dia adalah juara turnamen seni bela diri 10 tahun lalu dan kemudian dipilih oleh pejabat untuk bergabung dengan tim naga perang. Setelah melalui pelatihan berat dan pelatihan tempur aktual, dia telah menjadi kapten tim naga perang saat ini. Pada turnamen seni bela diri ini, dia akan mewakili tim naga perang untuk memeriksa lokasi. Qin Chuan tidak tertarik dengan pengetahuan semacam ini. Dia hanya ingin mendapatkan izin. Bisakah kamu membawaku bersamamu ke turnamen seni bela diri? Kamu ingin naik panggung untuk bertanding? Ikut bersenang-senang saja. Qin Chuan Yu bukanlah seseorang yang suka ikut bersenang-senang. Bai Mengyao menyipitkan matanya dengan waspada. Mungkinkah kamu sudah memikirkannya dan ingin berkencan denganku sendirian? Atau mencari alasan untuk bertemu dengan orang tuaku? Qin Chuan bab 493 bos kembali ke desa. Bai Mengyao berbalik ke samping dan mengambil langkah lebih dekat ke Qin Chuan. Jarak antara keduanya hanya seujung jari. Napasnya harum seperti anggrek. Seperti kuncup yang akan mekar di awal musim semi. Su Xiaoyan adalah orang biasa dan fisiknya berbeda dengan seniman bela diri. Melalui pengalaman tadi malam, Anda seharusnya menyadari bahwa ada perbedaan mendasar antara kita berdua. Jadi Anda berubah pikiran dan ingin berkencan dengan saya. Qin Chuan, Anda pasti membayangkan sesuatu ketika percakapan mencapai titik emosi yang dalam. Bai Mengyu menggigit bibirnya dengan ringan, merasa cemas. Faktanya, fisik seorang Gu Master tidak jauh berbeda dari orang biasa.
5 jam, saya khawatir saya tidak tahan. Tapi demi Qin Chuan, dia harus menggertakkan giginya dan bertahan. Aduh, kalau saja aku tahu sebelumnya. Aku akan melakukan seperti yang dilakukan kakakku, berlatih sihir dan seni bela diri untuk memurnikan tubuhku. Gigitan lift berhenti di lantai 7 yang merupakan lantai kamar Bai Mengyao. Bai Mengyao memimpin dan berdiri di depan pintu lift. Dia memperhatikan bahwa Qin Chuan tidak menyusul, jadi dia menoleh ke belakang dan bertanya dengan bingung. Kenapa kamu tidak ikut kamarku di lantai 8 ke kamarmu? Qin Chuan, dia merasa ada masalah komunikasi di antara mereka berdua. Apakah aku memberikan sinyal yang salah? Bai Mengyao menghalangi pintu lift dengan tangannya dan berkata penuh arti, aku minum 1 peti Perrier tadi malam, Qin Chuan. Apakah kamu minum 1 peti Perrier tadi malam? Apa ini? Aku tidak bisa mengangkat telepon. Dada Qin Chuan mendorong tangan Bai Mengyao kembali. Saya harus segera kembali ke kampung halaman saya. Jika Anda luang hari ini, saya luang, jawab Bai Mengyao dengan cepat. Bai Mengyao juga ada di meja makan tadi. Dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Tuan Tua Qin. Orang tua itu sangat merindukan istri cucunya sehingga dia ingin menggali kuburan leluhurnya sendiri. Qin Chuan ingin membawa saya kembali untuk menemui orang tua itu. Jika Anda punya waktu, mohon bantu saya. Bantu ibu saya memindahkan Bai Mengyao. Setelah mengatakan itu, Qin Chuan dengan cepat menutup pintu lift dan mengeklik lantai 8. Kembali ke kamarmu. 2 hari ini, pertama An Xiao Xiao, lalu Bai Mengyao. Keduanya menguji diri mereka sendiri berulang kali. Kader juga manusia biasa. Mereka bisa bertahan di hari pertama, tapi tidak di hari ke-15. Tren jahat semacam ini pada akhirnya akan merusak Anda jika berlanjut terlalu lama. Semakin kuat tingkat seorang ahli seni bela diri, semakin banyak energi yang dia miliki. Tidak peduli seberapa kuat bendungan itu, ia tidak dapat menahan banjir yang dahsyat. Setelah menarik napas dalam-dalam, Qin Chuan menenangkan dirinya. Dia berjalan ke kamar tidur dan memanggil Xiao Yan 2 kali. Tapi pihak lain benar-benar terlalu lelah dan setiap kali dia memanggil, Su Xiao Yan hanya mengucapkan beberapa dan dalam keadaan linglung. Kemudian dia berbalik dan tertidur lelap lagi. Melihat Su Xiao Yan sangat lelah, Qin Chuan tidak tega membangunkannya. Perjalanan kembali ke desa membutuhkan naik turun gunung. Dan jalannya berliku, semua yang ada di tangan saya adalah mobil super, bahkan tidak ada mobil bisnis yang nyaman. Qin Chuan mengurungkan niat untuk membawa Su Xiao Yan kembali bersamanya, bagaimanapun dia akan kembali dengan orang tuanya besok, jadi biarkan dia tidur lebih lama hari ini. Qin Chuan mengambil kunci mobil dengan tenang dan mencium kening Su Xiao Yan. Kemudian turun ke tempat parkir. Saya masih mengendarai Ferrari Purosang merah hari ini. Model SUV lebih nyaman untuk pergi ke gunung dan pedesaan. Di sisi lain, juga karena bagian dasar LaFerrari dan Lotus EVIJA terlalu rendah. Tumpukan pupuk kandang yang mengeras mungkin cukup untuk menjatuhkan sasis kedua mobil. Qin Chuan merindukan Rolls-Royce culinan di Kyoto sedikit. Karena keduanya adalah SUV, culinan jauh lebih nyaman daripada Ferrari Purosang. Alangkah baiknya jika Jiang Ning juga bisa membeli Rolls-Royce. Qin Chuan masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Sesosok tubuh melintas keluar, membuka pintu mobil secara alami, dan duduk di kursi penumpang. Qin Chuan sedikit mengernyit. Apa yang sedang kamu lakukan, Tuan? Bagaimana kamu bisa pergi dan pamer tanpa aku? Oh tidak, bagaimana kamu bisa kembali ke kampung halaman tanpa aku? Mulut Qin Chuan berkedut. Kenapa kamu mengikutiku? Jika kamu tidak mengikuti bibiku. Jiranxing mengencangkan sabuk pengamannya dengan terampil dan berkata, aku telah menaklukkan paman dan bibi, sekarang giliran orang tua dari keluarga Qin. Qin Chuan awalnya ingin mengusir orang ini. Namun ketika aku memikirkannya, ini hari tahun baru dan rumah tua itu membutuhkan seseorang untuk membersihkannya. Jadi dia membawa Jiranxing bersamanya. Tuan, apa yang kakek kita sukai? Jam tangan, tas bermerek, giok, giok. Jiranxing bertanya sambil mencari-cari barang di tas sekolahnya. Pertanyaannya membuat Qin Chuan bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang disukai kakeknya. Orang tua itu hemat sepanjang hidupnya dan tidak punya hobi. Mobil mewah dan rumah besar. Kurasa orang tua itu tidak pernah memimpikannya sepanjang hidupnya. Kehidupan mewah akan membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Selain merokok, Qin Chuan tidak bisa memikirkan apapun yang sangat disukai kakeknya. Namun, jika menyangkut merokok, Anda tidak dapat menuangkan bensin ke api. Pikiran melayang-layang. Sebuah gambar matahari terbenam dan punggung seorang lelaki tua yang bungkuk muncul di benak Qin Chuan. Gambaran duduk di pintu masuk desa dan menghisap pipa secara diam-diam tampaknya tidak sesuai dengan kehidupan modern. Dia seolah dilupakan oleh waktu dan merasa sangat sunyi. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam dan tidak tahan lagi memikirkan sisi sedih ini. Jiranxing telah memilih hadiah untuk guru. Aku akan memberikan tablet kepada orang tua itu. Tablet. Qin Chuan hanya merasa bahwa proses berpikir muridnya sedikit berbeda dari orang biasa. Setiap orang normal yang ingin mengunjungi orang tua akan memilih produk kesehatan. Apa artinya orang ini memberiku tablet? Apakah kamu akan makan ayam dengan orang tua itu? Ya, orang tua itu bosan di desa. Komputer biasa rumit untuk dioperasikan. Dan ponsel terlalu kecil untuk menonton drama. Tablet dapat menutupi kekurangan fungsi-fungsi ini. Jiranxing tampak sangat percaya diri ketika dia mengatakan ini. Qin Chuan menggelengkan kepalanya. Alasyong Manyu masih perlu mengasah keterampilanmu di masyarakat.
Memberi hadiah adalah sebuah ilmu. Segera, Ferrari Purosang melaju keluar kota dan melaju ke jalan raya dengan mulus. Kampung halaman Qin Chuan, Desa Yongning, terletak di kota Haihong, Kabupaten Fuchang, yang berada di bawah yurisdiksi kota Jiangning. Pada tahun-tahun awal, ketika kondisi jalan buruk, dibutuhkan waktu 4 atau 5 jam untuk berkendara dari kota ke desa. Karena jalan dari Kabupaten Fuchang menuju desa sangat sulit untuk dilalui. Dan jalan gunung berliku-liku dan terjal, jika Anda tidak menyetir sendiri, Anda dapat naik bus jika Anda kembali, Anda akan menderita. Pertama, pergi dari kota ke kabupaten, lalu transfer ke kota, dan kemudian naik traktor ke desa dari kota. Seluruh perjalanan memakan waktu 7 atau 8 jam. Saat ini infrastruktur Tiongkok semakin baik dan lebih baik. Dan ada semakin banyak jalan raya, bahkan tempat-tempat kecil seperti kota Haihong memiliki jalan raya ada bus dari kota ke desa. Saat ini hanya butuh 1,5 jam untuk berkendara kembali ke desa dari kota Jiangning meskipun tidak banyak Ferrari di kota Jiangning. Itu tidak menarik banyak perhatian orang. Ferrari Purosang adalah model sederhana yang tidak semenarik LaFerrari. Namun, segalanya berbeda setelah mobil memasuki Kabupaten Fuchang. Mesin V12 65 liter 725 tenaga kuda yang unik menderu. Membuat semua orang di jalan melihatnya. Dan ketika mobil melaju ke kota Haihong, beberapa anak muda mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video pendek. Brengsek bos, siapa yang mengendarai Ferrari kembali ke desa? Bab 494. Keluarga Qin tidak kekurangan uang kecil itu. Desa Yongning. Rumah tua keluarga Qin. Rumah tua itu adalah rumah 2 lantai, dinding luar rumah mempertahankan gaya bata merah asli tanpa dempul. Menurut pepatah populer sekarang ini adalah dekorasi ala Suriah. Di depan rumah tua itu ada halaman seluas hampir 100 meter persegi. Anda dapat memarkir mobil Anda atau mengadakan perjamuan ulang tahun Qin Wenzhen ke-80 direncanakan akan diadakan di halaman belakang rumahnya sendiri saat ini. Tuan Qin tua sedang duduk di aula rumah, dia menyipitkan matanya dan duduk di kursi bambu sambil mengobrol. Saudari-saudari, aku tidak bisa menahannya, aku harus segera membagikan artefak kaki telanjang ini. Tidak peduli bagaimana aku melompat, itu tidak akan macet. Song Tao memiringkan kepalanya. Menutup matanya, dan mendengkur pelan mendengar suara yang berasal dari ponsel Qin Wenzhen. Dia diam-diam membuka matanya memandang An menyaksikan dengan penuh minat orang tua Qin ini luar biasa kata kunci apa yang dia masukkan ke big data sepanjang hari. Sangat mudah untuk menemukan bodhisattva wanita. Mengapa video yang saya tonton begitu biasa setiap saat pada saat ini? Raungan datang dari jauh. Qin Wenzhen tanpa sadar menyimpan teleponnya dan bertanya traktor siapa yang silinder mesinnya meledak. Song Tao memasang telinganya dan mendengarkan dengan saksama sepertinya bukan traktor seiring berjalannya waktu. Suara itu menjadi semakin keras hingga akhirnya berhenti di lereng di depan halaman rumah tua. Keduanya mengira traktor itu benar-benar rusak. Tanpa diduga, ada ledakan keras berikutnya. Mesin besar itu meraung dan meledak di halaman keluarga Qin. Song Tao secara naluriah ingin maju untuk memeriksa tetapi dihentikan oleh Qin Wenzhen. Tuan Qin, saya akan pergi melihat-lihat. Jangan khawatirkan saya. Song Tao agak tersentuh. Di saat-saat krisis, orang tua itu masih memilikiku, juniornya. Di dalam hatinya dan tidak akan membiarkanku mengambil risiko apapun. Tidak, aku ingin melihat. Tolong bantu aku dulu, aku tidak bisa bangun. Song Tao. Qin Wenzhen perlahan berdiri dengan bantuan kakek Song Tao. Sebuah suara Mandarin standar datang dari halaman. Qin Wenzhen yang membutuhkan seseorang untuk menopangnya detik terakhir tanpa sadar menarik dirinya ke atas. Tarikan ini hampir menjatuhkan Song Tao. Suara barusan adalah suara kekhawatirannya tentang cucu kesayangannya siang dan malam. Sosok Qin Chuan muncul di pintu. Dia mengambil 2 langkah sekaligus dan bergegas masuk melalui pintu. Ketika mata mereka bertemu, tubuh Qin Wenzhen bergetar karena kegembiraan. Melihat Qin Chuan, dia menunjukkan senyum ramah dan terus mengangguk. Ogawa, kamu kembali. Ya, kakek, aku kembali. Sudah setengah tahun sejak terakhir kali kakek dan cucu bertemu. Bagi Qin Wenzhen, 6 bulan terakhir terasa seperti waktu yang sangat lama. Setiap kali dia bertemu cucunya, dia selalu khawatir bahwa itu akan menjadi terakhir kalinya mereka bertemu. Jadi dia sangat menghargai waktu yang dia habiskan bersama Qin Chuan. Setiap kali Qin Chuan kembali, dia akan memegang erat tangan cucunya seperti saat mereka masih kecil. Aku kehilangan berat badan, aku kehilangan berat badan, aku kehilangan berat badan. Qin Wenzhen menyentuh wajah Qin Chuan dan berkata setelah kamu mulai bekerja di Kyoto. Apakah ayahmu berhenti memberimu biaya hidup? Harga di Kyoto sangat tinggi. Douyin mengatakan bahwa semangkuk mie di Kyoto harganya lebih dari 20 yuan. Kamu masih tumbuh jadi jangan enggan untuk makan. Saat dia mengatakan itu, Qin Wenzhen meraih ke sakunya untuk mengeluarkan uang. Qin Chuan menggenggam tangan Qin Wenzhen dan berkata kakek, aku makan dengan baik jangan khawatir aku memiliki lemak tubuh yang rendah kurus. Beratku beberapa kilogram lebih banyak dari sebelumnya. Qin Chuan memamerkan bisepnya kepada Qin Wenzhen. Qin Wenzhen tersenyum dan mengangguk. Di mana ayahmu? Di mana pamanmu? Mengapa mereka tidak masuk? Mereka pindahan hari ini jadi aku akan kembali lebih dulu. Pindahan siapa yang membeli rumah?
Saya membeli rumah untuk paman saya dan bibi kedua saya sehingga ketiga keluarga itu tinggal bersebelahan kakek. Setelah tahun baru Anda dan nenek dapat pergi ke kota bersama Anda dapat tinggal di rumah manapun yang Anda suka dan semua orang akan menjagamu. Ketika Qin Wenzheng mendengar tentang memasuki kota, dia segera memalingkan wajahnya. Pergi ke kota saya tidak akan pergi rumah dan tanah di kota kecil saya akan selalu merasa tidak nyaman jika saya pergi ke sana saya tidak akan pergi. Tiga anak Qin Wenzheng mengundang orang tua mereka untuk tinggal di kota beberapa tahun yang lalu tetapi dia adalah orang yang bijaksana dan bijaksana. Putra sulung Qin Gohui tinggal di apartemen yang dibangun untuk perusahaannya dengan 5 orang yang tinggal di sana, itu akan tampak ramai dan tidak nyaman. Meskipun rumah putri kedua besar, dia tinggal dengan menantunya sehingga Qin Wenzheng selalu berpikir untuk mengatakan sesuatu kepadanya. Adapun rumah putra bungsu saya, lingkungan asrama pabrik terlalu bising, kakek, rumah yang saya beli 10 kali lebih besar dari rumah tua kita. Selain itu, lingkungan komunitasnya hijau dan tenang. Ada danau di halaman belakang. Dan ayah saya serta keluarganya berencana untuk membeli perahu dan pergi memancing di danau setiap hari. Qin Wenzheng tercengang ketika mendengar ini. Anda bisa memancing di rumah? Apakah Anda membeli rumah di Metaverse? Qin Chuan bingung, Metaverse. Ketika Song Tao melihat bahwa tidak satupun dari saudara Qin yang kembali, dia menjadi kesal dan merasa bahwa dia telah ditipu. Saya menunggu di sini selama 2 jam dengan sia-sia. Kakek aku sudah menunggumu selama 2 jam, apakah Guoming dan Gohui sengaja mempermainkanku kontraknya tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Qin Wenzheng untuk sementara waktu mengesampingkan Metaverse Villa mengambil kontrak dan berkata Ogawa kontrak ini dengan perusahaan Hatsune Miku. Harapan masa depan Song Tao ambruk bahkan pria berusia 80 tahun pun sangat 2D Qin Wenzheng memelototi Song Tao. Saya berbicara tentang harapan untuk masa depan, apakah itu salah ya Song Tao tidak berani menjelaskan lebih lanjut. Ogawa, ini adalah kontrak sewa tanah antara perusahaan Hatsune Miku dan kami. 50 hektar tanah disewakan selama 10 tahun, 30.000 per tahun. Jika kita menandatangani kontrak hari ini, mereka akan membayar kita semua uang sewa untuk 10 tahun sekaligus. Wajah Song Tao memerah dan kuku jarinya hampir berdarah kali ini dia tidak menyela dan terus membiarkan Qin Wenzheng bermain dengan bebas. Bagaimanapun, selama harapan masa depan dinyatakan dengan jelas dalam kontrak, itu sudah cukup. Kakek, jangan tanda tangan keluarga Qin tidak membutuhkan uang kecil itu. Qin Chuan mengembalikan kontrak itu kepada kepala desa Song Tao. Makam leluhur keluarga Qin tidak dapat dipindahkan dan tidak akan digunakan untuk membangun peternakan babi. Biarkan mereka memilih sebidang tanah lain. Song Tao, Qin Guoming, dan Qin Gohui adalah generasi yang sama dan dapat dianggap sebagai tetua Qin Chuan. Dia memandang Qin Chuan dari atas ke bawah, matanya dipenuhi dengan cemoohan dan kecurigaan. Kamu masih anak-anak dan tidak mengerti. Jangan ikut campur. Dia menoleh ke Qin Wenzheng dan berkata kakek peternakan babi tidak hanya terkait dengan keluarga Anda. Tetapi juga dengan pengembangan desa kita di masa depan tahukah Anda berapa banyak manfaat ekonomi yang dapat dibawa oleh peternakan babi saja ke desa? Berapa banyak kebijakan dan subsidi keuangan yang dapat dibawa ke desa terlepas dari apapun peternakan babi membutuhkan tenaga kerja. Dan perusahaan mengatakan bahwa orang-orang dari desa kami akan diberikan prioritas di masa depan. Mata Qin Wenzheng terpaku. Kamu bilang cucuku bodoh? Kamu Song Tao, menurutmu siapa dirimu? Bisakah kamu menakut-nakuti cucuku? Ekspresi Qin Wenzheng sedikit berubah dan dia berkata dengan suara dingin. Xiao Song, jika kamu mengatakan itu, posisi direktur peternakan babi tidak akan menjadi milik putramu. Benar bab 495 lepaskan kualitas pribadi dan nikmati kehidupan amodal Song Tao menghindari lirikan. Hei orang tua jangan bicara omong kosong putraku Song Li hanyalah seorang wakil direktur pabrik. Sepertinya Anda menggunakan leluhur keluarga Qin saya sebagai batu loncatan untuk putra Anda. Qin Wenzheng sudah lama mengantisipasi bahwa Song Tao akan mendapatkan keuntungan dari semua ini. Dia tidak peduli posisi apa yang akan dipegang putra Song Tao di peternakan babi. Qin Wenzheng berbicara hanya karena Song Tao memprovokasi Qin Chuan. Cucu adalah titik lemah lelaki tua itu. Saya sendiri enggan berkhotbah dan orang luar bahkan lebih enggan untuk berbicara atau menyentuh saya. Perhatian Qin Wenzheng pada Qin Chuan mencapai tingkat paranoid. Di usia 80, tidak banyak hal di dunia ini yang perlu diurus oleh Qin Wenzheng. Hal yang sama berlaku untuk menggali kuburan leluhur dan menjual tanah untuk menggunakan uangnya membantu cucu menikah. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Anakku memelihara babi dengan kemampuannya sendiri. Oke, jangan bicara soal pekerjaan. Mari kita bicara soal jalan desa. Jika peternakan babi didirikan, saya harap perusahaan berjanji untuk memperlebar jalan desa kita di masa depan. Perlebar jalan yang sekarang 4,5 meter menjadi 6 meter. Orang tua, tanda tangani kontraknya dan dapatkan uang untuk manfaat desa. Semua orang di desa akan berterima kasih padamu. Jika kamu ingin menjadi kaya, bangunlah jalan terlebih dahulu. Ini adalah kalimat yang dilukis di dinding di pintu masuk setiap desa. Siapapun yang menentang pembangunan jalan berarti menentang seluruh desa. Sebagian besar anak muda di desa bekerja di luar. Dengan perkembangan zaman, lambat laun semua orang membeli mobil. Selama tahun baru Imlek, anak muda mengendarai sendiri mobil mereka kembali ke desa. Jalan selebar 45 meter di desa Yongning tampak sempit selama festival musim semi.
Terlalu banyak mobil dan jalanan macet. Orang-orang tidak bisa lewat. Bahkan becak atau kendaraan listrik. Song Tao menggunakan trik terakhirnya dan bersiap untuk memeras moral orang tua itu. Meskipun lelaki tua itu berusia 80 tahun, dia adalah tokoh teratas dalam rantai penculikan moral. Dia benar-benar dapat mengesampingkan kualitas pribadinya dan menikmati kehidupan yang tidak bermoral, tetapi lelaki tua itu pernah menjadi seorang prajurit di tahun-tahun awalnya. Dan semangatnya untuk melayani rakyat dan mengorbankan diri sendiri selalu ada keyakinan tentara rakyat terukir dalam DNA mereka. Melihat pemerasan moral itu berdampak, Song Tao menyerang selagi besi masih panas dan menyerahkan kontraknya. Man Yu tua adalah harapan seluruh desa. Kata-kata harapan seluruh desa lebih kuat dari 300.000 yuan. Itu langsung mengenai pertahanan terdalam lelaki tua itu dan benar-benar mengguncang hati Qin Wenzhen. Dia mengulurkan tangannya dengan gemetar siap untuk mengambil kontrak itu. Qin Chuan berdiri menyamping menghalangi mereka berdua. Dia membantu Qin Wenzhen duduk. Kakek, aku akan mengurus ini. Ini percakapan antara orang dewasa, urusan apa yang kamu punya sebagai anak kecil. Pergi sana, pergi sana. Song Tao mengulurkan tangan untuk menarik Qin Chuan menjauh. Tetapi ketika dia menarik lengan Qin Chuan dan mengerahkan kekuatan, dia menemukan. Sialan, otot lengan ini, kekuatan inti ini. Ini seperti patung batu, mustahil untuk dikendalikan. Qin Chuan berbalik dan menatap Song Tao. Tatapannya tajam, ekspresinya tidak senang, dan ekspresi wajahnya menunjukkannya. Semua orang memberitahu kepala desa bahwa jika dia tidak melepaskannya, dia akan mendapat masalah besar. Song Tao, yang 20 tahun lebih tua dari Qin Chuan, dengan malu-malu menarik tangannya dan merapikan rambutnya untuk meredakan rasa malu. Sial, kenapa anak ini terlihat seperti telah membunuh 3.000 orang? Song Tao menelan ludahnya dan berkata, kamu, jangan macam-macam. Kita adalah orang-orang beradab. Mari kita bicarakan baik-baik. Ini hanya pembangunan jalan. Berapa biaya untuk memperlebar jalan desa? Ketika Song Tao mendengar ini, dia berpikir kamu hanya mencoba pamer, Qin Chuan. Konstruksi jalan bukanlah permainan rumah-rumahan atau bermain berapa harganya. Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu, kata Qin Chuan dingin. Tubuh Song Tao bergetar. Dia merasakan tekanan tertinggi Qin Chuan memancarkan aura unik dari seorang superior. Song Tao tidak mengerti bagaimana aura sekuat itu bisa muncul pada seorang mahasiswa baru. Dia merasakan jantungnya berdebar-debar tidak seperti sebelumnya. Qin Chuan menarik napas dalam-dalam dan Song Tao tertegun. Dia bisa dengan jelas merasakan napas yang dihembuskan orang lain yang tidak sederhana. Di mata Song Tao, napas dengan sedikit amarah ini seperti tekanan selusin atmosfer yang datang ke arahnya. Satu atmosfer tekanan kira-kira setara dengan 10 kg berat. Tekanan lebih dari selusin atmosfer sangat menekan Song Tao sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menatap mata orang lain. Dia terkejut dan tidak percaya apa yang salah dengan dirinya dan mengapa dia begitu takut pada orang lain. Baru kemarin lusa pemimpin tertinggi Kabupaten Fuchang membawanya menemui pemimpin tertinggi kota Jiangning. Orang seperti apa pemimpin tertinggi kota Jiangning? Dia adalah orang yang tetap tenang bahkan ketika menghadapi krisis besar. Dan setiap kerutan dan senyumnya mengandung makna yang dalam. Sulit bagi orang biasa untuk melihat pemimpin tertinggi suatu daerah secara langsung sepanjang tahun. Apalagi pemimpin tertinggi sebuah kota. Song Tao juga gugup saat itu. Meskipun penampilannya tidak bisa dikatakan bisa mengobrol dan tertawa dengan pihak lain. Itu luar biasa dan dia tenang sekarang menghadapi Qin Chuan. Song Tao merasa tidak berdaya dan ketakutan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada bertemu dengan para pemimpin kota. Mengapa Song Tao bertanya pada dirinya sendiri. Di dalam hati dia tidak bisa mengetahuinya dengan jelas. Dia secara naluriah mematuhi kata-kata Qin Chuan dan berhenti bertele-tele dan berbicara dengan lancar. Ini akan menelan biaya 7 juta untuk memperlebar jalan desa. 7 juta. Qin Chuan menyipitkan matanya. Baginya, angka ini bahkan tidak setetes air pun di ember. Hanya berbicara tentang uang yang dia hasilkan dari melakukan short selling di pasar saham Inggris dalam 2 hari terakhir. Mungkin lebih dari 100 miliar. Hanya 7 juta, hanya bunga 1 hari. Qin Chuan melambaikan tangannya dan berkata. Saya mengerti, Anda bisa pergi sekarang. Mengenai pelebaran jalan desa, lusa kakek saya akan merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Dia akan mengumumkan hal ini di depan semua orang. Pelebaran jalan di desa Yongning akan ditanggung oleh keluarga Qin saya. Desa tidak perlu membayar sepeser pun. Begitu kata-kata ini keluar, Song Tao bingung. Qin Wenzhen tercengang. Dia menarik sudut pakaian Qin Chuan, kakek Ogawa tidak punya banyak uang. Qin Chuan menepuk tangan kakeknya dan memberinya tatapan tegas. Kakek, saya akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Jika makam leluhur keluarga Qin tidak digali, kamu tidak perlu khawatir tidak bisa menghadapinya. Aku tidak akan membiarkan kakek menanggung aib seumur hidup. Untuk peternakan babi, itu bukan urusanku. Aku akan memperbaiki jalan desa. Dan kamu bisa mencari tempat lain untuk peternakan babi. Jangan datang ke rumah kami untuk bergosip lagi di masa depan. Kepala desa Song Hef, apakah kata-kataku sudah jelas? Apakah Anda mengerti? 2 pertanyaan retoris terakhir Qin Chuan seperti guntur dan kilat. Song Tao sangat terintimidasi sehingga dia hampir berlutut di depannya. Seorang kepala desa kecil tidak tahan dengan momentum seperti ini sama sekali.
Tapi apa yang harus saya lakukan dengan Future Group? Saya sudah berjanji kepada mereka bahwa saya akan memberi mereka tanah itu. Siapapun yang setuju akan menyelesaikannya. Jika Anda berjanji itu urusan Anda, keluarga Qin. Saya tidak akan setuju. Kepala Desa Song, jika Anda mengatakan sepatah kata pun, saya tidak akan peduli dengan jalan desa. Nantinya peternakan babi tidak akan bisa berjalan. Dan tidak ada yang akan membayar untuk memperbaiki jalan desa. Apakah Anda pikir penduduk desa akan menyalahkan keluarga Qin karena tidak menggali kuburan mereka sendiri? Atau menyalahkan kepala desa karena tidak melakukan pekerjaanmu dengan baik? Anda harus memiliki timbangan di hati Anda untuk menilai mana yang lebih penting. Aku tidak perlu mengajarimu prinsip ini. Bab 496, apakah kamu pikir aku seseorang yang kekurangan 300.000? Song Tao tampak serius. Apa yang dikatakan Qin Chuan masuk akal. Menggali kuburan leluhur adalah hal yang paling tabu bagi masyarakat desa. Jika desa tidak memperbaiki kuburan, penduduk desa akan mengeluh. Tetapi tidak mungkin bagi siapapun untuk melompat keluar dan menuduh keluarga Qin menolak untuk menggali kuburan leluhur mereka. Orang yang tidak menghormati leluhur mereka akan dikutuk sampai mati di belakang punggung mereka, tetapi dia harus menemukan tempat untuk melampiaskan amarahnya dan pada akhirnya, satu-satunya target yang tersisa baginya adalah kepala desa. Dosa apa yang telah saya lakukan? Ketika dia menjadi kepala desa, dia makan makanan lezat dan minum yang terbaik dari yang terbaik. Saya bisa mengatur agar putra saya bekerja di kabupaten. Sebagai kepala desa, saya menderita perundungan di mana-mana. Putra saya bahkan tidak bisa memelihara babi. Song Tao duduk kembali, menghela napas berat dan berkata, sayangnya saya hanyalah seorang pembawa pesan. Memperbaiki jalan desa itu penting. Tetapi beternak babi juga penting. Hidupku sangat sulit. Ada sesuatu yang lain dalam kata-kata Song Tao, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Awalnya dia ingin memberitahu Qin Gohui kisah di balik peternakan babi. Sebagai orang di dalam sistem, Qin Gohui dapat memahaminya. Namun sekarang Qin Gohui tidak akan kembali dan Qin Chuan yang bertanggung jawab atas situasi ini. Dia menatap Qin Chuan. Pemuda berusia 20 tahun ini memiliki temperamen dewasa yang tidak sesuai dengan usianya. Seolah-olah dia telah bermain catur dengan banyak tokoh penting seperti para pangeran yang bermain catur dengan raja di zaman kuno. Apakah dunia keluarga Qin benar-benar akan berubah? Qin Gohui terlalu licik. Qin Wenying juga seorang wanita. Qin Guoming bukan apa-apa. Mungkinkah anak ini akan menjadi kepala keluarga Qin di masa depan? Song Tao mengalihkan pandangannya ke Tuan Tua Qin. Pihak lain memiliki ekspresi yang tak terduga dan tidak berkomitmen. Sepertinya Qin Chuan sekarang menjadi bos keluarga Qin Anda. Setelah mengamati selama beberapa menit, hati Qin Wenzhen berangsur-angsur rileks. Hal yang paling ia takutkan adalah cucunya akan diganggu. Dan ia terlalu tua untuk melindunginya. Sedangkan untuk putranya, ia tidak becus dan sama sekali tidak bisa membantu cucunya. Melihat Qin Chuan sekarang, ia telah benar-benar berubah dan sangat dewasa hingga tidak terlihat seperti seorang cucu. Oh tidak, dia sangat dewasa sehingga dia tidak terlihat seperti pria muda berusia 20-an. Aura agung yang terpancar darinya begitu dahsyat sehingga bahkan dia sendiri pun tidak bisa menahannya. Qin Wenzhen bersandar di kursi bambu dan berkata dengan santai, beban masa depan keluarga Qin akan ada di pundak Qin Chuan. Cucu saya mewakili seluruh keluarga Qin. Song Tao menggertakkan giginya dan berkata, proyek peternakan babi dibawa oleh beberapa tokoh besar di kota yang membantu desa untuk membuat koneksi. Seorang tokoh besar di kota. Qin Wenzhen menyipitkan matanya dan perlahan menegakkan punggungnya. Song Tao mengulurkan jari telunjuknya dan menunjuk ke langit. Yang terbesar di kota ini. Kalau tidak, mengapa menurut Anda grup harapan masa depan bersedia datang ke desa Yongning kita untuk membangun peternakan babi? Kota sedang mencoba mendapatkan proyek untuk desa kamu. Kepala desa benar-benar kuat. Oh, apa maksudmu dengan wajahku? Itu karena kabupaten baru saja berganti kepemimpinan dan orang ini dari kabupaten dan orang itu dari kota adalah teman sekelas lama. Oh, ada begitu banyak lika-liku di sini sehingga saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda hanya dalam beberapa kata. Song Tao tahu cara bercerita, dan semakin dia menceritakannya, semakin misterius jadinya. Namun, Qin Chuan tidak tertarik untuk mendengarkan. Hal ini membuat Song Tao kehilangan minat. Apakah Anda tahu mengapa kami begitu terburu-buru untuk meluncurkan proyek peternakan babi ini? Qin Chuan tidak menjawab, jadi Song Tao harus menjawabnya sendiri. Itu karena seorang pemimpin baru diterjunkan ke Provinsi Haining. Kudengar dia ahli ekonomi dan memiliki latar belakang keuangan. Jadi ketika dia datang ke provinsi kami, dia fokus pada pembangunan ekonomi. Dia mengadakan beberapa pertemuan tepat setelah dia tiba dan membuat persyaratan yang jelas bahwa kita harus fokus pada pembangunan pedesaan dan mendukung pembangunan pedesaan. Dia juga mendorong kaum muda untuk memulai bisnis di desa dan mendorong produk pertanian desa ke seluruh negeri. Setelah Song Tao selesai berbicara, dia mengedipkan mata pada Qin Chuan seolah berkata, aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas, kamu seharusnya mengerti. Itu hal yang bagus, tetapi Anda tidak dapat memaksa orang untuk menggali kuburan leluhur mereka sendiri. Kami tidak membiarkan Anda menggali kuburan leluhur kami begitu saja. Kami membayar 30.000 per tahun dan kontraknya berlaku selama 10 tahun jadi 300.000 untuk 10 tahun. Asalkan Anda menandatangani kontrak. Uang akan segera disetorkan ke rekening Anda. Apa menurutmu aku terlihat seperti orang yang kekurangan 300.000? Saya memiliki sedikit pemahaman tentang status ekonomi keluarga Guoming. Mata Qin Chuan berubah dingin. Aku mengerti, ternyata bukan karena tanah keluargaku begitu bagus. Kau pikir hanya keluargaku di desa ini yang kekurangan uang? Jadi paling mudah untuk bernegosiasi. Benar. Song Tao menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Itu karena orang tua itu bilang dia ingin membeli rumah pernikahan.
Qin Chuan dapat melihat bahwa Song Tao hanyalah seorang pesuruh. Dia tidak punya hak untuk memutuskan banyak hal. Paling banyak yang dia lakukan dalam masalah ini adalah mencari pekerjaan untuk putranya. Kepala desa, Anda bisa kembali. Kami tidak akan menyewakan tanah. Adapun jalan, Qin Chuan berjanji untuk membantu desa memperlebarnya. Ketika kakek saya mengumumkan ini, saya akan meminta seseorang mentransfer 7 juta ke rekening desa. Kata-kata Qin Chuan sangat kuat dan tidak perlu dipertanyakan lagi, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Tetapi Song Tao tidak bisa menyerah begitu saja. Ketika dia datang, dia berjanji kepada atasannya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Selain itu orang-orang dari Future Hope Group akan datang untuk mengukur tanah dan menyiapkan gambar-gambar pabrik. Qin Chuan, paman Songam, aku bukan manusia di sini, kamu ingin aku kembali dengan tangan kosong ini sama saja meminta nyawaku. Qin Chuan mengambil sekantung paket hadiah Wan-Wan di sampingnya dan memasukkannya ke tangan Song Tao. Ini hari tahun baru, aku tidak akan membiarkanmu datang ke sini dengan sia-sia, ambillah sekantong makanan ringan ini. Song Tao terdiam, aku membelinya, oke. Jangan malu jika seseorang berpikir keputusanku tidak pantas, biarkan mereka datang kepadaku. Qin Chuan akan menunggu mereka di sini. Kamu hanyalah seorang anak kecil. Song Tao keceplosan karena kebiasaan tetapi menelan kata-kata itu kembali ketika mencapai bibirnya. Kepercayaannya pada Qin Chuan selalu terbatas meskipun Qin Chuan sekarang kuat dan tak terkalahkan. Song Tao tanpa sadar masih merasa bahwa dia harus berkomunikasi dengan Qin Gohui secara langsung dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya. Oke, aku akan kembali dan membahasnya dengan mereka. Qin Chuan mengangguk dan memberi isyarat undangan lalu mengirimkannya. Saat Song Tao berjalan, dia diam-diam mengeluh dalam hatinya. Hanya karena aku kuliah di Kyoto, apa hebatnya dari itu? 7 juta hanya untukmu, apa kau pikir keluargamu Qin menjalankan bank? Jika kau benar-benar mengeluarkan 7 juta, aku akan. Saat Song Tao melangkah keluar pintu, warna merah terang hampir membutakannya. Song Tao tertegun dan tidak bisa mempercayainya. Sebuah Ferrari merah baru muncul di depan mataku. Dan ini bukan hanya Ferrari biasa, ini adalah SUV terbaru Ferrari. Setiap pria sangat bersemangat ketika melihat Ferrari. Song Tao tidak terkecuali, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, Ferrari Purosang. Qin Chuan tercengang. Kepala desa bisa berbicara bahasa Italia? Apakah ini mobilmu? Qin Chuan menggoyangkan kunci mobil di tangannya. Sewa, saya membelinya. Mobil ini tidak murah, apakah Anda membelinya? Qin Chuan Yu tidak melakukan uang muka nol kan? Jumlah penuhnya adalah 6 juta, bukannya saya tidak punya sumber keuangan, mengapa saya membutuhkan pinjaman? Song Tao menarik napas dalam-dalam. Jumlah penuhnya adalah 6 juta, tetapi ketika Anda mengatakannya, kedengarannya seperti 600 yuan jika dia tidak melihat bagian depan mobil. Song Tao masih akan memiliki prasangka terhadap Qin Chuan. Tetapi setelah melihat Ferrari, sebagian besar rasa jijik Song Tao telah menghilang. Mungkinkah anak ini benar-benar telah membuat nama untuk dirinya sendiri di Kyoto? Bab 497, pria dari desa sebelah. Song Tao tahu bahwa di masyarakat saat ini terkadang sulit untuk menghasilkan uang, tetapi terkadang menghasilkan uang sangat mudah. Internet dan siaran langsung Douyin telah membuat banyak orang biasa menjadi kaya dan terkenal dalam semalam. Belum lagi yang jauh, ada seorang pria dari desa sebelah. Dia hanyalah orang biasa, selain sedikit tampan dan bermulut manis, dia tidak memiliki bakat khusus lainnya. Tentu saja, mungkin ada beberapa keterampilan khusus yang tidak diketahui Song Tao. Pihak lain melakukan siaran langsung di Hangzhou. Dan kontennya tidak lebih dari mengobrol dan menjemput gadis-gadis. Dalam setahun, saudara-saudaranya tersebar di setiap sudut Tiongkok. Dan dia dihormati sebagai leluhur setiap kali dia keluar. Dia mencapai puncak kehidupannya di usia muda dan membeli Ferrari SF90. Walaupun kemudian menjadi mobil rusak air pertama di seluruh internet. Qin Chuan di depannya sama tampannya dengan wajah yang tampak seperti dipotong dengan pisau atau dicincang dengan kapak. Yang sama sekali berbeda dari pemuda itu, bukan tidak mungkin mereka menjadi saingan untuk sementara waktu. Apakah Qin Chuan juga mengikuti jalan ini? Menghasilkan banyak uang? Apakah menjadi tampan benar-benar bisa menjadi mata pencaharian? Song Tao bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia akan kembali dan mencari Douyin dengan cermat. Mungkin dia benar-benar menjadi selebritas internet besar sekarang. Kalau begitu, Qin Chuan hanya perlu mengirim pesan Douyin. Mengatakan bahwa dia diintimidasi oleh kader desa dan menambahkan musik latar belakang, kita semua berusaha sebaik mungkin untuk hidup. Besok para penggemar akan membanjiri komite desa dan memakan saya, kepala desa, hidup-hidup. Song Tao naik sepeda listriknya dengan kecewa dan meninggalkan tempat itu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan masalah itu nanti. Peternakan babi itu bukan milik keluarga Song saya. Jika anak saya tidak bisa beternak babi, dia bisa beternak yang lain, seperti ayam. Selama posisi kepala desa dipertahankan, semuanya akan mudah. Song Tao mengendarai skuter listriknya dan perlahan meninggalkan keluarga Qin. Setelah berlari beberapa ratus meter, dia menghentikan mobilnya di sebuah sudut. Dia melihat ke belakang dan memastikan Qin Chuan tidak menyusul. Dia mengeluarkan ponselnya, membuka buku alamat, melihat nomor di telepon, dan menatap layar untuk waktu yang lama. Akhirnya panggilan dilakukan. Telepon berdering 2 kali dan kemudian diangkat. Nada bicara Song Tao segera menjadi hormat dan sungguh-sungguh. Pemimpin, ini saya, Xiao Song. Di ujung telepon adalah Huang Xichun, pemimpin tertinggi Kabupaten Fuchang. Orang lain itu mengembuskan napas melalui lubang hidungnya dan bersenandung.
Kemudian Song Tao mendengar suara kursi dan sudut meja bergesekan dengan tanah. Dan suara pintu yang menutup dan mengunci. Selama seluruh proses, Song Tao tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia bisa tahu bahwa pihak lain sedang rapat dan sekarang pergi dengan ponselnya setelah menunggu beberapa saat. Wang Sichun berkata dengan tenang. Kepala desa Yongning Song Tao, right ya, pimpinan Anda masih ingat saya meskipun jadwal Anda sibuk. Lupakan kata-kata sopan. Anda melapor kepada saya tentang peternakan babi, kan? Huang Sichun adalah orang yang tegas yang tidak suka berbasa-basi dan lebih suka membuat keputusan cepat. Jika pihak lain menandatangani kontrak, Anda dapat meminta staf Future Hope Group untuk mengambil salinan aslinya. Grup akan langsung mentransfer uang sewa ke rekening mereka dalam 3 hari kerja, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pemimpin besar. Huang Sichun mendengar bahwa Song Tao ingin mengatakan sesuatu, jadi dia berjalan ke jendela dan memegang telepon dengan tangan yang lain. Mengapa? Apakah penduduk desa merasa uang sewanya terlalu rendah? Apakah Anda ingin menaikkannya? Dalam beberapa tahun terakhir, kabupaten dan kota telah berkembang pesat. Dan banyak tempat di seluruh Kabupaten Fuchang telah melaksanakan renovasi dan rekonstruksi infrastruktur. Dia telah menemui setidaknya 5 kasus di mana sewa rumah tangga yang menolak pindah meningkat 10 kali lipat dalam semalam selama konstruksi skala besar. Oleh karena itu, Huang Sichun tidak terkejut dengan situasi peningkatan pembayaran sementara. Namun proyek peternakan babi masa depan Hope Group di desa Yongning diaspal oleh para pemimpin kota sendiri. Semua orang bersenang-senang di tahap awal, tetapi jika proses penandatanganan akhir tidak selesai, itu sama saja dengan tamparan di wajah para pemimpin kota. Siapa yang tahan dengan ini, pada akhirnya Anda harus menanggung kesalahan itu sendiri. Menghadapi situasi saat ini, Wang Sichun tidak sepanik Song Tao, lagi pula dia adalah pemimpin tertinggi Kabupaten Fuchang. Sebagai seorang pemimpin kabupaten, bersikap tenang dan sabar adalah kualitas profesional dasar. Huang Sichun dengan tenang bertanya berapa banyak uang yang ingin ditambahkan pihak lain. 10.000 atau 20.000 setahun, bos. Jika pihak lain tidak membayar lebih, mereka tidak akan menyewa tanah dan tidak akan menandatangani kontrak. Tidak ada uang tambahan sama sekali. Tidak. Murid Huang Sichun bergerak sedikit setelah merenung sejenak. Dia perlahan menyadarinya. Tidak ada uang lagi. Xiao Song, perlu kita bertele-tele. Jangan merasa bersalah, katakan saja langsung apakah pihak lain meminta jumlah yang sangat besar. Angka yang tidak berani Anda kutip. Apakah mereka ingin meningkatkannya menjadi 100.000 setahun? Jika demikian untuk sewa 10 tahun jumlah totalnya akan menjadi 1 juta. Yang 3 kali lipat jumlahnya. Anda memberitahu saya sebelumnya bahwa alasan mengapa kakek Qin bersedia menyewakan tanah ini adalah untuk membeli rumah pernikahan untuk cucunya di Jiangning. Saya mengerti bahwa 300.000 yuan sebelumnya tidak dapat membeli rumah di Jiangning. Bahkan membayar uang muka pun agak ketat. Bisa dimaklumi jika dia ingin menambahkan sejumlah uang. Tetapi saat Huang Sichun berbicara, kata keluar. Beginilah cara pemimpin berbicara. Pertama, pahami kesulitan orang lain. Lalu berbelok di tengah percakapan. Dia berbicara tentang kesulitannya sendiri dan akhirnya mulai berbicara tentang prinsip-prinsip besar dan situasi keseluruhan. Huang Sichun bernapas sedikit dan suara napasnya ditransmisikan ke ujung lainnya melalui mikrofon telepon seluler. Song Tao merasakan tekanan tak terlihat dari atasannya. Huang Sichun menggunakan seni mengendalikan bawahannya. Dan banyak hal tidak perlu dinyatakan secara eksplisit. Sebuah tatapan nada nafas dapat membuat bulu orang-orang di bawah berdiri dan meningkatkan tekanan. Tetapi Xiao Song Yu harus tahu bahwa Future Hope Group akan berinvestasi di desa Anda dan membangun peternakan babi di desa Anda. Ini adalah hal yang hebat untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di desa Yongning. Dan mencapai peningkatan industri dan pembangunan berkelanjutan ekonomi desa Anda. Menatap 10 tahun ke depan jika skala peternakan babi semakin ditingkatkan dan diperluas. Itu juga dapat mendorong terbentuknya rantai industri produk daging babi terkait. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peristiwa besar yang akan menguntungkan masa kini dan masa depan. Selain itu, mereka tidak hanya membayar sewa tetapi juga membantu desa Yongning Anda untuk memperlebar jalan desa. Untuk proyek ini saja grup harapan masa depan harus membayar tambahan 7 juta bukanlah jumlah yang kecil. Ya, Song Tao hanya bisa mengatakan bahwa dia mampu memimpin. Huang Sichun terbatuk kering. Song Tao menutup mulutnya dengan bijak dan tidak berani menyela ketika pemimpin berbicara. Orang-orang di bawah tidak punya pilihan selain mengatakan ya. Yang lainnya hanyalah mendengarkan dengan patuh. Memperlebar jalan desa adalah proyek yang bermanfaat bagi masyarakat. Future Hope Group tidak perlu melakukan ini, tetapi mereka tanpa syarat berjanji dan mengambil alih proyek ini. Mengapa? Apakah karena Future Hope Group punya terlalu banyak uang dan tidak tahu harus membelanjakannya kemana? Bukan itu masalahnya. Sebagai perusahaan swasta mereka memberikan contoh dan memberikan kembali kepada masyarakat dengan tindakan nyata. Yes, pemimpin, saya mengerti. Song Tao mengangguk berulang kali dan berkata ya. Dia sudah hafal kata-kata yang digunakan dalam pidato resmi. Apa yang Huang Sichun katakan sebelumnya pada dasarnya adalah pendahuluan bukan intinya. Bab 498 1 juta kuburan. Apa yang tidak bisa digali? Song Tao sekarang dapat menebak hampir persis apa yang ingin dikatakan Huang Sichun. Hanya saja semua orang memiliki kesulitan dan setiap orang harus mundur selangkah. Biarkan kepala desa yang berada di tengah-tengah melakukan kerja ideologis untuk kedua pihak. Sepertinya kepala desa tidak populer di kalangan masyarakat.
Seperti yang diharapkan, Huang Xichun memperlambat pidatonya dan berbicara dengan lembut dan persuasif. Kelompok tersebut telah memberikan kontribusi yang besar bagi desa kita. Bukankah masyarakat di desa kita juga harus mempertimbangkan mereka dan mengutamakan situasi secara keseluruhan? Dari zaman dahulu hingga sekarang, berapa banyak orang yang dirugikan oleh ungkapan mengutamakan situasi secara keseluruhan? Baiklah, saya akan berkomunikasi dengan mereka yang mengharapkan masa depan nanti dan semua orang harus mundur selangkah. Saya akan melihat apakah saya bisa mendapatkan 50,000 yuan setahun untuk sewa keluarga Qin. Xiao Song kembali dan berkomunikasi dengan baik dengan pihak lain dan lakukan pekerjaan ideologis untuk mereka. Ingat, kamu harus tenang dan jangan cemas atau mudah marah. Huang Xichun hendak menutup telepon, tetapi di mikrofon Song Tao tidak bermaksud untuk mengucapkan selamat tinggal. Pemimpin, keluarga Qin tidak kekurangan uang sekarang, mereka hanya tidak ingin menyewakan tanah itu. Wajah Huang Xichun berubah dan dia berkata dengan marah, apa kamu tidak mau menyewanya? Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Song Tao tampak sedih. Aku ingin mengatakannya lebih awal, tetapi kamu bersikeras untuk berbicara dalam bahasa resmi. Song Tao. Huang Xichun berkata dengan marah. Song Tao tercengang saat meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Panggil mereka Xiao Song. Saat sesuatu tidak selesai, panggil Song Tao. Perubahan sikapnya terlalu cepat. Anda juga seorang kader veteran di desa ini. Anda telah menjadi kepala desa Yongning selama lebih dari 10 tahun. Di masa depan, Hope Group akan berinvestasi di desa Anda. Perlu saya tekankan seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat dibawa oleh investasi sebesar itu ke desa Anda? Apakah Anda ingin pembangunan desa Yongning tertinggal dari desa-desa lain selamanya? Ketua, saya tahu kebenarannya, dan saya mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Tapi saya tidak peduli bagaimana desa berkembang. Huang Xichun memasang wajah muram dan merendahkan suaranya ke tingkat yang sangat rendah. Dengan nada yang berbeda dari sebelumnya, apakah Anda sudah menyebutkan perbaikan jalan kepada mereka? Meskipun terlihat seperti kalimat biasa, Huang Xichun mengungkapkan makna sebenarnya secara implisit melalui perubahan nada dan intonasinya. Orang-orang di posisi ini tidak berbicara secara langsung dan jelas. Song Tao secara alami memahami petunjuk Huang Xichun. Ya, saya memberitahu mereka di pagi hari. Bukankah mereka takut dikutuk oleh penduduk desa? Mereka tidak takut. Mereka meminta 7 juta yuan untuk pembangunan jalan. Dan mereka membayarnya. Mereka tidak meminta desa, kota, atau kabupaten untuk 1 sen pun. Mereka membangun jalan untuk desa tanpa syarat. Mereka lebih memilih membayar 7 juta yuan untuk membangun jalan daripada menandatangani kontrak sewa tanah. Pimpinan, menurut Anda apa yang harus saya... Song Tao mengulangi apa yang dikatakan Qin Chuan dalam satu tarikan napas. Pupil Huang Xichun menyusut tiba-tiba. Song Tao, kita sedang membicarakan hal-hal serius. Tidak bercanda, pemimpin, aku tidak bercanda. Cucu keluarga Qin menghasilkan banyak uang di luar. Dan ketika dia kembali ke desa, dia mengendarai Ferrari Purosang. Huang Xichun tercengang. Apa hukumnya? Qin Chuan dapat memahami pelafalan bahasa Italia Song Tao karena dia adalah pria dengan paket keterampilan bahasa global. Tapi Huang Xichun tidak mengerti bahwa itu adalah SUV baru dari Ferrari senilai 6 juta. Huang Xichun terkejut. Sebuah Ferrari senilai 6 juta. Bukankah orang tua dari keluarga Qin sangat membutuhkan uang untuk membeli rumah untuk cucunya? Bukankah keluarga cucu itu tidak punya uang dan kondisi ekonomi yang buruk? Bagaimana bisa dia mengendarai Ferrari sekarang? Aku juga bingung. Bagaimana dia bisa mengendarai Ferrari hanya dalam waktu setengah tahun? Apa kamu yakin Ferrari itu miliknya? Bukan sewaan atau milik teman? Tentu, aku sudah melihat salinan hijaunya. Song Tao mengucapkan omong kosong itu, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengembalikan bola secepat mungkin. Biarkan para dewa bertarung di antara mereka sendiri, dan aku, seorang pengikut kecil, harus berdiri di samping. Huang Xichun mengerutkan kening karena beberapa hal sedikit di luar ekspektasinya. Saya ingat bahwa orang tua dari keluarga Qin mengadakan pesta ulang tahun lusa. Ya, pemimpin orang tua dari keluarga Qin berusia 80 tahun ini, jadi saudara-saudara memutuskan untuk mengadakan pesta besar. Apakah keluarga Qin memiliki putra yang dipindahkan dari kota ke kabupaten kita untuk membantu pengentasan kemiskinan? Ya, itu putra sulung dari keluarga Qin, Qin Gohui. Qin Gohui. Huang Xichun mengangguk sambil berpikir. Dia menutup telepon tanpa suara. Huang Xichun ingin petugas penghubung menemukan Qin Gohui secara langsung sehingga dia bisa berkomunikasi dengannya secara tatap muka. Gunakan daya tarik emosional dan logis untuk membujuk pihak lain menandatangani kontrak. Tetapi setelah berubah pikiran, Huang Xichun mengurungkan niatnya. Menggali kuburan leluhur sendiri dan kemudian mengubahnya menjadi peternakan babi benar-benar terlalu berlebihan. Jadi dia melambaikan tangannya dan memanggil petugas penghubung. Xiao Chen, tolong ubah jadwalku untuk lusa. Oke, pemimpin, apakah Anda punya rencana khusus untuk lusa? Pergi ke pedesaan ke desa Yongning dan lakukan inspeksi ekonomi. Oke, pimpinan. Begitu selesai berbicara, ponsel Huang Xichun bergetar. Dia mengangkat tangannya dan melihat bahwa peneleponnya adalah Feng Qian. Wakil manajer umum Future Hope Group. Huang Xichun menghela nafas pelan. Berita menyebar sangat cepat. Dia menjawab telepon. Dan di ujung saluran telepon adalah seorang pria dengan logat pedesaan yang kuat. Halo Tuan Huang, saya Xiao Feng dari Future Hope Group. Oh, manajer Feng. Halo. Future Hope Group adalah perusahaan kunci provinsi dan pembayar pajak utama di kota Jiangning. Sebagai wakil manajer umum grup Feng Qian adalah eksekutif senior Future Hope Group.
Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar merendahkan pemimpin tingkat kabupaten seperti Huang Sichun. Kami biasanya tidak memiliki interaksi satu sama lain, tetapi kali ini saya berinvestasi di peternakan babi. Dan lokasinya kebetulan berada di desa Yongning di bawah yurisdiksi Kabupaten Fuchang meskipun itu hanya investasi kecil sebesar 20 juta. Itu secara pribadi ditunjuk oleh Presiden Grup. Beraninya dia mengabaikannya. Saya pikir kontraknya sudah ditandatangani sekarang. Tetapi tanpa diduga saya menerima laporan dari bawahan saya beberapa menit yang lalu. Kontrak sewa tanah itu gagal. Feng Qian sangat marah hingga hampir menghancurkan ponselnya. Kabupaten Huang mengenai sewa tanah kelompok kami di desa Yongning. Apa yang salah mengapa penduduk desa tiba-tiba berubah pikiran ketika kita setuju untuk menandatangani kontrak hari ini? Apakah mereka ingin membayar lebih kita bisa bernegosiasi 50.000 setahun asalkan mereka bersedia menandatangani kontrak? Saya akan meminta akuntan perusahaan untuk segera mentransfer uang itu. Feng Qian hanya mengucapkan kata sopan kepada Huang Sichun. Dan kemudian nadanya seolah-olah dia adalah pemimpin yang mempertanyakan kinerja pekerjaan pihak lain yang buruk. Huang Sichun juga memiliki harga dirinya sendiri, jadi dia secara alami marah ketika seorang wakil presiden dari sebuah grup bersikap kasar kepadanya. Namun, Huang Sichun adalah pemain lama, dia berkata dengan tenang, ini bukan tentang uang sekarang. Keluarga itu bertekad untuk tidak menandatangani, mereka tidak ingin menggali kuburan leluhur mereka sendiri. Jangan katakan apapun 100.000 setahun 1 juta dalam 10 tahun saya akan menaikkan harganya ke atas. 1 juta kuburan apa yang tidak bisa saya gali? Anda harus menandatangani hari ini. Senyuman sinis muncul di bibir Huang Sichun. Manajer Feng. Aku sudah bilang padamu ini bukan tentang uang. Apa masalahnya? Kami setuju untuk pergi ke desa Yongning untuk survei. Kami sudah membeli babi bibit, pakan dan peralatan. Katakan padaku kita tidak akan menyewa lagi. Bagaimana kamu bisa melakukan hal Bab 499 Sanjungan. Huang Sichun menatap pohon beringin besar di halaman. Matanya terkulai dengan ekspresi keagungan, tidak peduli seberapa besar atau kuat suatu kelompok. Tidak dapat diterima bagi seorang wakil presiden untuk berbicara kepada Anda seperti ini. Dia merasa terhina dan direndahkan. Tangan Huang Sichun tanpa sadar mengepal menjadi tinju. Dia hendak menjawab ketika dia mendengar tawa riang dari ujung telepon. Tuan Wei, apa yang Anda katakan kepada Chang Seng barusan benar-benar menyentuh hati dan mencerahkan. Itu memberi saya inspirasi yang besar. Ketika saya kembali saya harus mempelajari pidato Anda tentang mengutamakan orang dan memanfaatkan lahan pedesaan yang menganggur untuk pembangunan. Hanya dengan beberapa kata sederhana Anda menjelaskan inti masalah yang telah mengganggu perusahaan saya selama bertahun-tahun. Anda seperti orang tua yang terlahir kembali bagi Future Hope Group kami. Huang Sichun sedikit menyipitkan matanya. Dia bisa tahu siapa yang menjilat di ujung telepon sana. Yao Bo adalah presiden Future Hope Group dan Wei Si mengacu pada Wei Hongyu, pemimpin tertinggi kota Jiangning. Dia diam-diam merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ternyata Feng Qian mencoba mengambil pujian. Sekarang setelah semuanya menjadi salah, dia pasti akan menyalahkan saya. Wei Hongyu membantu Kabupaten Fuchang menarik investasi untuk proyek ini. Rayuan Yao Bo semakin dekat dan dekat seolah-olah dia berada tepat di depan mikrofon telepon. Merweitis adalah wakil presiden grup kami. Feng Qian. Halo pemimpin, panggil saja aku Xiao Feng. Oh, Xiao Feng terlihat sangat muda. Setelah tahun baru Imlek, saya akan berusia 40. Menjadi wakil presiden sebuah grup di usia yang begitu muda tidaklah mudah. Tidak mudah, ini semua berkat apresiasi manajer umum Yao. Manajer umum Yao sering menyampaikan semangat pidato wali kota Wei kepada saya di grup. Saya telah banyak mendapat manfaat dari wawasan Anda tentang kebijakan-kebijakan besar. Dengan bimbingan ideologis Anda, saya dapat melakukan pekerjaan saya dengan mudah seolah-olah saya dibantu oleh Tuhan. Hei Yongman. Ini adalah kantor provinsi, bukan kantor kota. Saya tidak berani ikut campur ketika datang ke pengembangan ekonomi. Provinsi Chang lebih berpengalaman. Saya mendengarkan perencanaan keseluruhannya untuk Provinsi Haining dan Kota Jiangning dalam pertemuan hari ini. Yang menggugah pikiran apa yang saya miliki hanyalah pengetahuan dangkal yang tidak layak disebutkan. Saya mendengar Wei Hongyu menyebutkan di telepon bahwa ini adalah kantor provinsi bukan kantor kota. Jantung Huang Sichun berdegup kencang. Mungkinkah pihak lain akan pergi ke pemerintah provinsi untuk rapat hari ini? Huang Sichun tahu bahwa alasan mengapa grup Hope akan membangun peternakan babi di desa Yongning di masa depan. Itu semua karena pemimpin provinsi yang baru menyebutkannya pada pertemuan provinsi pertama. Revitalisasi ekonomi pedesaan adalah salah satu tugas inti dari strategi revitalisasi pedesaan. Menyegarkan ekonomi pedesaan dan mempromosikan kemajuan masyarakat pedesaan secara keseluruhan adalah tugas-tugas utama berikutnya. Sebuah kata dari pemimpin tertinggi secara langsung mendorong pelaksanaan proyek 20 juta ini dalam waktu singkat. Tuan Feng Has, apakah proyek desa Yongning sudah ditandatangani hari ini? Wali kota Wei menanyakan saya tentang kemajuan proyek ini pagi-pagi sekali. Wali kota Wei adalah seorang pemimpin besar yang sibuk dengan banyak hal. Itu benar-benar membuat saya merasa tertekan untuk secara pribadi peduli dengan proyek kecil ini. Xiao Yao, hanya dengan tekanan akan ada motivasi. Dan hanya dengan motivasi akan ada kemampuan, dan hanya dengan kemampuan seseorang dapat membuat karirnya lebih besar. Dan hanya dengan karir yang lebih besar seseorang dapat memberikan kembali yang lebih baik kepada masyarakat dan orang-orang. Oh wali kota, setiap kata yang Anda katakan sangat mendalam ketika saya kembali malam ini. Saya harus menghabiskan sepanjang malam mencoba memahami apa yang baru saja Anda katakan. Wei Hongyu mengarahkan jarinya ke Yao Bo Smile dan menggelengkan kepalanya.
Dia duduk perlahan, membuka dan menutup tangannya di sandaran tangan. Wei Hongyu sedikit mengangkat dagunya dan menatap Feng Qian dengan mata cerahnya. Itu berarti Anda dapat mulai melaporkan. Feng Qian berdiri di sana dengan senyum canggung, tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan untuk sesaat. Yao Bo sedikit mengernyit. Sedikit menyadari kelainan pihak lain, dia mencoba mengerutkan bibirnya. Jangan hanya berdiri di sana, katakan apa yang ada di pikiranmu. Hati Feng Qian telah ditetapkan. Dan dia berkata dengan suara gemetar, wali kota Wei, manajer umum Yao, pagi ini orang-orang kelompok pergi ke desa untuk mengirimkan kontrak. Tapi ketika kontrak ditandatangani, orang-orang di desa tiba-tiba berubah pikiran dan menolak untuk menandatangani. Wajah Yao Bo menjadi pucat, dan reaksi pertamanya adalah melirik Wei Hongyu dari sudut matanya. Kulihat wajah orang itu tenang, tanpa tanda-tanda kemarahan atau kelainan lainnya. Masih mempertahankan senyum tipis dan mata yang sedikit menyipit. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yao Bo tahu bahwa sebagai presiden Future Hope Group, dia harus menjawab pertanyaan berikutnya sendiri. Apakah pihak lain ingin membayar lebih? Jika iya, berikan sedikit lebih banyak kepada penduduk desa. Kata-kata Yao Bo membuat mata Wei Hongyu yang menyipit sedikit terangkat. Haimiao Group, Anda telah menginvestasikan 20 juta dalam proyek peternakan babi desa Yongning. Jika Anda menambahkan lebih banyak uang akumulasi biaya, mungkin akan membawa beban pada manfaat ekonomi perusahaan Anda. Yao Bo dengan cepat menjawab, wali kota Wei, lihat, apa yang Anda katakan sebagai seorang pengusaha, tujuan utama kami adalah untuk memberikan kembali kepada masyarakat. Selain itu, investasi grup di desa Yongning juga untuk berkontribusi pada pengembangan dan pembangunan ekonomi pedesaan. Karena penduduk desa berpikir bahwa sewa grup kami sebelumnya terlalu rendah. Saya pikir tidak apa-apa untuk meningkatkannya sedikit. Ini semua merupakan kontribusi bagi pembangunan kota. Fokus perkataan Yao Bo terletak pada kalimat terakhir. Dia tidak mengatakan itu untuk pembangunan desa, kota, atau bahkan kabupaten. Penekanannya adalah pada pembangunan kota dan maknanya sangat jelas. Lao Wei, aku memberimu muka. Saudara, bukannya aku punya terlalu banyak uang dan tidak tahu harus membelanjakannya kemana. Wei Hongyu tersenyum dan menunjuk Yao Bo dengan jarinya. Sepertinya dia mengatakan anak laki-laki ini baik dan cukup mampu karena Presiden Yao telah berbicara dan menawarkan manfaat kepada orang-orang. Kalau begitu mari kita tambahkan sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Yao Bo mengangguk berulang kali dan kemudian bertanya berapa banyak lagi yang ingin ditambahkan oleh pihak lain. Saya ingat sebelumnya 30.000, jadi kita bisa memberi mereka 100.000 setahun. Setelah kata-kata ini diucapkan, mata Wei Hongyu membelalak. 100.000 setahun, 10 tahun, setahun itu 1 juta, lebih banyak dari 3 kali lipatnya. Ya ampun, pemimpin yang baik. Tolong izinkan saya memberikan subsidi kepada penduduk desa kali ini. Biarkan saya memberikan kembali kepada kota atas dukungannya untuk Future Hope Group selama bertahun-tahun. Hebat. Jika setiap pengusaha seperti Tuan Yao yang memiliki karir sukses dan juga ingin memberikan kembali kepada masyarakat, maka itu hanya masalah waktu saja bagi kota Jiangning untuk menjadi kota tingkat kedua. Selama wali kota Wei ada di sini, saya rasa tidak akan menjadi masalah bagi Jiangning untuk menjadi kota tingkat pertama di masa depan. Yao Bo berbalik dan mengedipkan mata pada Feng Qian. Saya telah melipat gandakan uang saya 3 kali lipat, jadi seharusnya tidak ada masalah sekarang. Namun yang mengejutkan Yao Bo adalah ekspresi Feng Qian bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Ini membuat jantung Yao Bo berdegup kencang. Ya Tuhan, 100.000 setahun tidak cukup. Feng Qian menyeka keringat dingin dari dahinya dan menyerahkan teleponnya. Yao Bo mengerutkan kening. Apa artinya itu? Kelompok itu menyewa tanah. Dan bos menegosiasikannya sendiri. Bab 500 hari setelah besok desa Yongning. Feng Qian berbisik, Tuan Yao, saya tidak bisa menjelaskan alasannya. Orang di telepon adalah Huang County, dia tahu lebih banyak dari saya, Anda bisa bertanya padanya. Huang Sichun di ujung telepon sana tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, dia menduga Feng Qian akan menyalahkannya. Sepertinya tidak ada cara untuk menghindarinya. Huang County. Yao Bo memelototi Feng Qian. Anda cukup cepat untuk melempar tanggung jawab dan Anda bahkan menyalahkan pemimpin wilayah. Tetapi tidak apa-apa juga, bajingan Feng Qian itu telah membersihkan dirinya dari semua ikatan dengan kelompok itu. Pangkat Yao Bo jauh lebih tinggi daripada Feng Qian. Dia tidak akan memperlakukan Huang Sichun, seorang pemimpin tingkat kabupaten, secara berbeda hanya karena dia memiliki dukungan Wei Hongyu. Keterampilan yang diperlukan untuk seorang pengusaha sukses di dunia adalah mampu bergaul dengan semua orang. Seperti kata pepatah, semakin sedikit orang yang Anda sakiti, semakin baik perkembangan Anda. Semakin banyak teman yang Anda miliki, semakin sedikit musuh yang Anda miliki. Semakin sedikit musuh berarti semakin sedikit masalah. Diam. Halo, Hakim Wilayah Huang, saya sedang mengobrol dengan wali kota Wei tadi dan menyebutkan Anda. Anda telah membuat pencapaian luar biasa di Kabupaten Fuchang dan dikagumi oleh semua orang. Ketika fondasi peternakan babi diletakkan, saya akan datang ke rumah Anda secara langsung untuk belajar dari Anda. Huang Sichun mencibir. Saya harap di masa depan seorang wakil presiden grup akan dapat memerintah saya. Anda adalah presiden grup, mengapa Anda ingin belajar dari saya? Kita semua adalah rubah berusia 1000 tahun, jadi jangan bicarakan kisah-kisah aneh dari studio Tiongkok ini. Bos Yao Yu bertindak terlalu jauh, level saya tidak bisa dibandingkan dengan level wali kota Wei. Huang Sichun menyela perkataan Yao Bo, menandakan bahwa dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Yao Bo terkekeh dan langsung ke intinya, Kabupaten Huang.
Apa yang terjadi pada proyek desa Yongning Group? Kami telah menginvestasikan 20 juta di desa tersebut. Dan kami juga akan menginvestasikan 7 juta untuk membangun jalan di desa tersebut. Proyek peternakan babi adalah proyek pengembangan utama Future Hope Group tahun ini. Jika ada masalah dengan proyek tersebut, ini tidak hanya akan memengaruhi pembangunan pedesaan baru, tetapi juga memengaruhi keseluruhan perencanaan kota Yaobo. Juga tidak memberikan muka kepada Huang Xichun. Dia bahkan tidak menyebutkan apa yang bisa dibawa proyek peternakan babi ke Kabupaten Fuchang. Menghubungkan langsung peternakan babi dengan kota Jiangning maknanya jelas. Sebaiknya Anda menjelaskan masalahnya dengan jelas agar tidak memengaruhi pekerjaan para pemimpin kota. Jadi saya ingin bertanya kepada Huang County, apa mata rantai yang salah? Jika itu pendanaannya, maka saya ingin membuat pernyataan di sini bahwa saya akan memenuhi keinginan penduduk desa tanpa syarat selama proyek peternakan babi dapat dilaksanakan tepat waktu. Setelah mendengar ini, Wei Hongyu dengan lembut menepuk tangan Yaobo. Ini bermakna, ini adalah penegasan dan kenyamanan. Saya tidak tahu mata rantai mana yang salah. Orang-orang di bawah hanya melaporkan bahwa penduduk desa tidak kekurangan uang sekarang. Mereka tidak berniat menaikkan harga, mereka hanya menolak menandatangani kontrak sewa tanah. Tidak ada uang, bukankah Anda sebelumnya mengatakan bahwa keluarga inilah yang paling membutuhkan uang? Bos Yao, saya masih di kabupaten sehingga saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Sekarang saya pikir kita harus bersiap untuk kedua skenario Sichun. Wei Hongyu perlahan mengangkat tangannya, dan Yaobo segera memegang telepon dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepadanya. Apa maksudmu dengan bersiap untuk kedua situasi kota Wei? Dari umpan balik yang saya dapatkan dari Song Tao, kepala desa Yongning. Keluarga yang akan menandatangani kontrak dengan Future Hope Group seharusnya tiba-tiba menjadi kaya baru-baru ini. Jadi mereka tidak suka sewa 300.000 yuan saat ini. Tentu saja, bahkan jika dinaikkan menjadi 100.000 yuan setahun, itu tidak akan membuat mereka terkesan. Jadi saya pikir kita harus bersiap untuk kedua situasi tersebut. Saat ini, saya telah memikirkan beberapa rencana. Pertama, kita pindah ke desa lain dan berinvestasi di peternakan. Kedua, kami mencari sebidang tanah baru lainnya di desa. Pada titik ini, Wei Hongyu menyela dengan dua batuk kering. Sichun, biar aku memberitahumu sesuatu. Desa Yongning tidak dipilih olehku. Bukan kamu yang memilihnya. Huang Sichun terkejut. Ya, desa Yongning dipilih oleh pendatang baru, Chang Seng. Chang Seng, mengapa dia memilih desa Yongning? Apakah dia dari desa Yongning? Kenapa tepatnya saya tidak tahu, tetapi ketika dia datang pada pertemuan pertama, dia memberi perhatian khusus pada perkembangan desa Yongning. Wei Hongyu berhenti berbicara di sini dan tidak melanjutkan. Orang pintar selalu berbicara langsung ke intinya, perlu mengatakannya secara eksplisit. Dan kedua pihak dapat memahami aturan dan maknanya. Dengan cara ini proposal pertama Huang Sichun ditolak. Adapun usulan kedua, Yaobo berbisik, tidak ada lahan lain yang cocok di desa Yongning untuk pembangunan peternakan babi. Lahan lain terlalu kecil atau memiliki struktur geologi yang tidak sesuai. Hanya sebidang tanah ini yang cocok, terlepas dari ukuran atau hak atas tanah. Huang Sichun mengerti, dan rencana pertukaran tanah juga ditolak. Tanah keluarga Qin adalah yang paling cocok di seluruh desa. Jika Anda ingin menukarnya dengan sebidang tanah dengan ukuran yang sama, maka jumlah penduduk desa yang perlu berkomunikasi dan bernegosiasi akan meningkat dari satu rumah tangga menjadi beberapa rumah tangga. Tidak hanya memakan waktu dan tenaga, tetapi jika salah satu pihak mengingkari janjinya, seluruh proyek akan terhenti. Ngomong-ngomong, Si Chundo, apakah Anda punya rencana ketiga? Ceritakan padaku. Opsi ketiga adalah saya pergi ke desa untuk membahasnya sendiri. Keluarga Qin memiliki seorang putra yang lebih tua bernama Qin Gohui, yang dipindahkan dari kota ke kabupaten untuk membantu pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oh, seseorang dipindahkan dari kota ke kabupaten untuk membantu pengentasan kemiskinan. Karena dia bisa melakukan pekerjaan ini, kesadaran politiknya pasti tinggi. Jadi saya berencana untuk berbicara baik-baik dengannya dan mencoba membujuknya untuk melakukan pekerjaan ideologis. Wei Hongyu menghela napas pelan. Oke, pergi bicara, aku akan menunggumu di sini. Wei Si, aku khawatir ini tidak akan berhasil hari ini. Kenapa tidak hari ini? Saya gagal sekali hari ini. Saya bergegas ke rumahnya sekarang, tetapi mereka masih menolak lamaran saya. Saya ingin menunggu sehari lusa adalah ulang tahun ke-80 orang tua itu. Saya akan pergi ke rumahnya untuk merayakan ulang tahunnya nanti. Dengan suasana keseluruhan saya pikir saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik. Wei Hongyu menyipitkan matanya sedikit dan bertanya dengan tenang. Seberapa yakin Anda bisa menandatangani kontrak? Saya memiliki peluang keberhasilan 80 hingga 90%. 80 hingga 90%. Kita harus benar-benar yakin tentang masalah ini. Huang Sichun menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa proyek peternakan babi tidak hanya terkait dengan pengaturan perencanaan kota tahun ini. Ini lebih berkaitan dengan kesan semua orang tentang pemimpin provinsi yang baru. Setiap kota di provinsi ini berusaha untuk mencapai beberapa hasil sebelum tahun baru. Huang Sichun memegang erat ponselnya dan melihat ke kejauhan. Dia berhenti selama beberapa detik dan kemudian berbicara dengan nada tegas. Oke, God Iti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas Feng Qian dan Yao Bo menghela nafas lega saat mereka mendengar ini. Awalnya mereka khawatir bahwa peternakan babi tidak akan dapat dijalankan dan tekanan akan ditempatkan pada diri mereka sendiri. Sekarang tampaknya para pemimpin ini lebih peduli daripada mereka. Setelah menggantung Fon Wei Hongyu tidak berbicara lama sekali. Dia terdiam selama lebih dari 1 menit kemudian mengangkat tangannya. Petugas penghubung di sampingnya mengambil langkah kecil ke depan. Kota Wei.
Harap buat pengaturan. Lusa kita akan pergi ke desa Yongning. Oke, bab 501, apakah ini pacarmu? Qin Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas saat dia melihat Song Tao pergi dengan skuter listriknya. Tahun baru tahun ini terasa cukup aneh. Saya pergi keluar untuk membeli barang-barang tahun baru dan rumah saya digeledah. Kakek saya akan berusia 80 tahun dan dia bersikeras untuk menggali kuburan leluhurnya. Apa yang terjadi? Qin Chuan sedikit khawatir kembang api pada malam tahun baru mungkin membakar rumah tua itu. Aku tidak berani berpikir menyadari punggung Song Tao. Qin Chuan melihat sekeliling rumah tua setelah beberapa saat. Dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah di sekitarnya. Qin Wenzheng berjalan keluar rumah dan melihat ke depan ke arah yang sama tempat kepala desa pergi. Xiao Chuanhe adalah kepala desa setelah semua tetua memberinya muka lain kali. Jangan seperti ayahmu yang selalu membuat masalah untukmu. Oke, mengerti. Kakek Qin Chuan melangkah maju dan menopang lelaki tua itu. Kakek, sepertinya ada banyak orang luar di desa. Memang ada beberapa orang luar yang datang ke desa dalam 6 bulan terakhir. Qin Wenzheng menunjuk ke beberapa rumah di dekatnya dan berkata, bangunan-bangunan itu semua dihuni oleh orang luar. Mereka bilang mereka datang ke desa untuk mengumpulkan lagu-lagu daerah. Beberapa adalah pelukis dan beberapa adalah novelis. Apakah menurut Anda anak-anak muda yang tidak bekerja pada hari kerja ini dapat mencari nafkah dengan melukis dan menulis? Saat dia berbicara, Qin Chuan melepaskan kekuatan seni bela dirinya dan kelima indranya beberapa kali lebih kuat daripada orang biasa. Qin Chuan jelas merasakan bahwa ada banyak pasang mata yang menatapnya di sudut-sudut di sekitar rumah tua kakeknya. Qin Chuan tersenyum tipis, mungkin mereka tinggal di desa dan sedang bekerja. Oh, begitu, mereka sedang melakukan siaran langsung di desa, mungkin. Qin Wenzheng mengatakan ini sambil menunjuk ke pintu dan lingkungan sekitar rumah. Saya tidak tahu apakah desa ini sengaja berjaga-jaga terhadap orang luar ini. Sejak mereka datang, ada lebih banyak kamera di sekitar rumah tua kami. Qin Chuan mendongak. Benar saja, sekilas, rumah kakekku dikelilingi oleh kamera yang hampir tanpa titik buta. Qin Chuan diam-diam mengacungkan jempol pada Siming. Pihak lain memberi saya rasa aman yang cukup. Saya melihat seorang gadis di dalam. Dia cukup menarik. Aku akan pergi dan mendapatkan informasi kontaknya untukmu nanti. Kenapa kamu menginginkan informasi kontakku? Tentu saja untuk melihat apakah kita bisa berkencan, Qin Wenzheng berkata dengan serius, aku adalah orang tua. Jika aku bisa memiliki cicit sebelum aku mati, aku akan merasa terhormat untuk bertemu dengan leluhurku. Qin Chuan berpikir, kamu sudah berencana untuk memutuskan semua hubungan dengan leluhur. Namun kamu masih berpikir untuk turun untuk menyelamatkan muka aku punya pacar, kamu punya pacar, mengapa orang tuamu tidak memberitahuku? Mungkin aku ingin memberimu kejutan-kejutan. Suara Qin Wenzheng jatuh, pintu Ferrari Puro sang merah terbuka. Dan seorang anak laki-laki tampan agak konyol keluar dari mobil pihak lain memegang tangan Qin Wenzheng dan membungkuk dalam-dalam. Halo kakek, aku Ji Ranxing. Seluruh tubuh Qin Wenzheng bergetar dan dia menatap Ji Ranxing dari atas ke bawah dengan panik. Kamu laki-laki. Ji Ranxing bingung, aku laki-laki. Qin Wenzheng mundur 2 langkah tiba-tiba, tubuhnya bergoyang dan dia hampir kehilangan keseimbangan. Untungnya, Qin Chuan cukup cepat untuk menahannya. Ji Ranxing bingung, apa yang terjadi pada orang tua itu? Mungkinkah penampilanku begitu memukau hingga membuatnya takut? Tidak heran orang tua itu tinggal jauh di pedesaan dan jarang melihat pria tampan sepertiku. Sayangnya, menjadi tampan bukanlah sesuatu yang bisa kukendalikan. Sepertinya aku harus menahan diri mulai sekarang. Pesona sialan ini. Qin Wenzheng dibantu oleh Qin Chuan di tangga dan perlahan duduk. Dia segera mengambil denyut nadi kakek dan memeriksanya dengan cermat. Kecuali detak jantung yang cepat dan napas yang tidak teratur, semuanya normal. Kakek apa yang salah? Qin Wenzheng mengangkat tangannya dengan gemetar dan menunjuk Ji Ranxing. Xiao Chuan, kakek-kakek bukanlah orang tua yang keras kepala. Tetapi kamu membawa pacarmu kembali, setidaknya beri aku persiapan mental dulu. Hati Yoyo Grenfa tidak tahan saat dia berbicara. Qin Wenzheng meneteskan air mata. Aku tidak bisa melihat cicitku, aku tidak bisa melihatnya. Mulut Qin Chuan berkedut. Orang tua. Apa yang kamu pikirkan? Kakek apa yang kamu bicarakan? Qin Wenzheng menunjuk Ji Ranxing dan berkata, bukankah dia pacar yang kamu sebutkan? Apakah kamu membawanya kembali khusus untukku untuk melihat? Qin Chuan hampir muntah darah, sungguh pacar yang hebat. Dia adalah teman Ranran. Qin Wenzheng mengerutkan kening dan menatap Ji Ranxing lagi. Orang itu tiba-tiba menegakkan dada dan perutnya dan berdiri tegak. Benarkah? Qin Wenzheng bertanya dengan curiga. Qin Chuan tidak punya pilihan selain mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Su Xiaoyan kepada Qin Wenzheng. Ini pacar saya. Qin Wenzheng melihat foto Su Xiaoyan dan berulang kali memujinya. Dia memiliki payudara yang besar dan pantat yang bagus. Dia adalah cucu menantu yang baik untuk dibesarkan. Lumayan, kamu telah mewarisi visi ayahmu. Dia mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi dia memiliki mata yang bagus untuk memilih istri. Qin Chuan setuju dan tersenyum, aku berterima kasih padamu atas nama ayahku. Qin Wenzheng menghela napas lega, untungnya itu hanya kesalahpahaman. Dia menunjuk Ji Ranxing. Kamu benar-benar brengsek, kamu memanggilku kakek begitu aku datang.
Kamu membuatku takut setengah mati. Ji Ranxing tampak sedih. Bukankah begitu cara kita memanggil orang tua? Mata Qin Wenzheng menyipit dan dia berkata. Tungguk Xiaoji tolong beri jalan. Ji Ranxing menunjuk dirinya sendiri dan Qin Wenzheng mengangguk. Dia minggir, dan mata lelaki tua itu langsung berbinar. Mobil ini. Kakek, mobil ini buatan Prancis. Qin Chuan hendak menjelaskannya kepadanya. Qin Wenzheng memimpin dan berseru, Ferrari Purosang, Ferrari Purosang. Qin Chuan semua orang di desa Yongning dapat berbicara sepatah kata dalam bahasa Italia. Qin Wenzheng berjalan ke depan mobil dan dengan lembut membelai kap Ferrari Purosang dengan tangannya. Ferrari Purosang ini mengadopsi struktur bodi mesin tengah depan baru dan dilengkapi dengan 6 mesin 12 silinder 5 liter naturally aspirated dengan tenaga 725 tenaga kuda dan torsi 716 Nm. Ia dapat berakselerasi dari 0 hingga 100 hanya dalam 33 detik dan dari 0 hingga 200 hanya dalam 16 detik. Ia dapat melaju hingga 310 km. Qin Wenzheng menyebutkan parameter Ferrari Purosang seperti di luar kepala. Seolah-olah dia sudah sangat akrab dengan mobil itu, dia tiba-tiba menoleh dan berkata. Xiao Chuan, mobil ini apakah ini milikmu? Qin Chuan mengangkat bahu dan mengakui ya, ini milikku. Ya ampun, Ferrari ini pasti harganya 6 juta, kan? Aku sudah lupa jumlah pastinya. Aku membelinya hanya untuk menutupi kerugian. Untuk berkontribusi, Qin Chuan mengangguk, ya, karena aku ingin membeli lava. Jadi tunggu Anda berbicara tentang La Ferrari, tetapi Ferrari La Ferrari bab 502 panggilan dari Amerika Serikat, dari siapa orang tua ini belajar bahasa Italia. Qin Chuan tidak punya pilihan selain melanjutkan perkataan kakeknya menggunakan pelafalan bahasa Italia. Yaitu Ferrari La Ferrari ini. Ji Ranxing berdiri di samping mereka berdua menyaksikan percakapan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah sial. Kedua orang ini sangat pandai berpura-pura sementara yang lain hanya berbicara bahasa Inggris dan Mandarin. Mereka berdua berbicara bahasa Italia dan Mandarin. Apakah kamu pamer di depanku? Benar saja, seorang ahli adalah seorang ahli. Dia bahkan membawa seorang pria berusia 80 tahun bersamanya untuk pamer. Gerakan ini tidak terduga, jadi saya harus mengingatnya. Ketika saya kembali, saya akan membuat seluruh keluarga saya belajar bahasa Arab. Lain kali saya membawa Ranran pulang. Aku akan memamerkannya. Kamu membeli Ferrari La Ferrari. Ini adalah salah satu dari 3 mobil terpopuler di Douyin. Harganya 20 juta. Mendengar 3 mobil hebat Douyin, Qin Chuan tertegun. Kasus ini terpecahkan. Orang tua itu bisa berbicara bahasa Italia dan mengerti Ferrari. Ternyata aku mempelajari semua ini di Douyin. Qin Chuan menjelaskan, karena ada ambang batas untuk membeli La Ferrari. Itu adalah saya harus memiliki setidaknya 2 model Ferrari edisi terbatas atau 5 Ferrari biasa, tapi saya tidak memiliki satu pun saat itu, jadi agar memenuhi syarat untuk membeli. Saya secara acak memesan 5 Ferrari biasa hari itu, dan kemudian membeli La Ferrari ketika saya memiliki jumlah yang diperlukan. Qin Wenzheng tidak punya waktu untuk terkejut. Ji Ranxing selangkah lebih maju dari orang tua itu dan tercengang. Saya apa-apaan, bagaimana Anda bisa berpura-pura seperti ini? Ketika orang biasa ingin pamer saat membeli mobil, mereka pergi ke toko dan mengatakan ingin yang paling mahal. Keterampilan sang master memang luar biasa untuk membeli Ferrari edisi terbatas, dia memesan 5 edisi reguler sekaligus untuk mencukupi jumlahnya. Tentu saja, tentu saja, tentu saja. Ji Ranxing memujinya berulang kali. Saya tidak pernah menyangka bahwa saya bisa membeli mobil seperti ini. Ji Ranxing menangis terharu. Merasa bahwa dia telah menghasilkan banyak uang dengan datang ke Jiangning dan memuja guru seperti itu. Saya telah belajar banyak dari Qin Chuan Xiao Chuan. Dari mana kamu mendapatkan uangnya membeli 5 Ferrari biasa dan 1 Ferrari La Ferrari? Setidaknya akan menelan biaya puluhan juta. Kakek saya melakukan bisnis kecil-kecilan selama kuliah, memperdagangkan beberapa saham, dan menghasilkan sedikit keuntungan. Qin Wenzheng tidak tahan lagi dengan ini. Xiao Chuan, Anda bilang puluhan juta adalah keuntungan kecil? Berapa keuntungan besar? Beberapa ratus miliar. Qin Wenzheng terdiam. Ji Ranxing tercengang. Setiap kata yang diucapkan oleh sang guru begitu alami dan lancar, tapi itu sangat sok. Dia menulis dengan penuh semangat, mencatat semua yang dia lihat dan dengar dengan kecepatan tinggi, dan buku catatan itu hampir berasap dengan catatannya. Terlalu banyak poin pengetahuan, terlalu padat. Saya merasa seperti tidak bisa mengikuti guru. Qin Wenzheng tidak menyelidiki sumber dana Qin Chuan, dia hanya bertanya satu pertanyaan. Xiao Chuan, apakah kamu mendapatkan uang ini melalui jalur hukum? Apakah ini ilegal? Qin Chuan menjawab dengan pasti bahwa itu tidak ilegal. Qin Wenzheng mengangguk. Selama itu tidak ilegal, dia akan merasa lega. Apakah cucu saya dapat menghasilkan uang dan berapa banyak yang dapat dia hasilkan, itu terserah dia. Adapun cara menghasilkan uang, anak muda zaman sekarang masing-masing punya caranya sendiri. Saya sudah tua dan tidak ingin tahu banyak, juga tidak ingin terlalu mengerti. Selama cucu saya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Angin bertiup di halaman, jadi Qin Chuan membantu Qin Wenzheng masuk ke rumah. Semua orang sedang duduk di kamar mengobrol. Dia dengan santai menyalakan TV dan memutar musik untuk meningkatkan suasana di ruangan. Saat malam tahun baru mendekat, setiap stasiun TV menyiarkan program-program meriah. Qin Wenzheng tenang dan berkata dengan serius, Xiao Chuan. Insiden peternakan babi adalah sesuatu yang tidak dilakukan dengan benar oleh keluarga Qin kami.
Kami menjanjikan keluarga yang baik di awal, tetapi sekarang kami menyesalinya. Saya selalu merasa tidak enak tentang hal itu. Kakek, tidak ada yang perlu disesali. Kami baru saja berkomunikasi secara lisan dan itu tidak dihitung kecuali ada kontrak tertulis. Anda benar, tetapi Qin Wenzheng selalu merasa bahwa walaupun kata-kata di atas kertas itu penting, janji seseorang lebih berharga daripada 1000 emas dan merupakan kualitas yang tidak boleh hilang. Qin Chuan memperkirakan bahwa orang tua itu akan merasa bersalah sesudahnya. Jadi dia menghibur dirinya sendiri. Meskipun kami menyesalinya, saya juga berjanji untuk membangun jalan bagi desa tersebut secara keseluruhan. Keluarga Qin kami tidak melakukan kesalahan apapun terhadap desa tersebut. Kakek jangan merasa terbebani secara psikologis. Qin Wenzheng memikirkannya dan mengangguk. Keluarga Qin akhirnya membayar 7 juta untuk menutupi kontrak 300.000 bahkan jika kontrak ditandatangani hitam di atas putih. Kompensasi atas pelanggaran kontrak akan menjadi 10 kali jumlah yang dibayarkan. 7 juta jauh lebih besar dari 10 kali harga ganti rugi yang dilikuidasi. Qin Wenzheng merendahkan suaranya dan berkata sekarang dia telah mengatasi rintangan di hatinya. Xiao Chuan, meskipun kita kaya sekarang, kamu harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Saya dengar peternakan babi kali ini dipimpin oleh kota, hubungan di baliknya rumit dan orang-orang yang terlibat bukanlah orang biasa. Kota memimpin proyek peternakan babi di sebuah desa pada awalnya paling banter terkait dengan kota. Dan paling banter tingkat kabupaten tanpa diduga, itu benar-benar melibatkan kota. Meskipun demikian, Qin Chuan tidak peduli bahkan jika itu adalah proyek kota. Mereka tidak bisa memaksa kita untuk menggali kuburan leluhur kita. Mari kita sewa saja tanahnya. Sekarang kita hidup di masyarakat yang diatur oleh hukum. Dan semuanya diatur oleh hukum. Jika tidak berhasil, kita bisa mengajukan gugatan. Aku akan pergi dan meminta Tuan Luo dari Kyoto untuk datang. Qin Wenzheng menggelengkan kepalanya. Kami tidak meminta kenaikan sewa yang besar dan kami tidak sengaja menghalangi proyek peternakan babi. Kami bertindak jujur dan tidak menyesal, tapi pamanmu paman Gohui masih bekerja di kota. Dia hanya ditugaskan ke kabupaten untuk membantu pengentasan kemiskinan. Jika insiden ini memengaruhi dia, Qin Wenzheng tidak melanjutkan perkataannya. Qin Chuan mengerti apa yang dia maksud jika itu karena peternakan babi. Paman saya mungkin tidak dapat kembali ke kota di masa depan dan kemungkinan besar dia harus tinggal di kabupaten sampai pensiun. Setelah kejadian ini paman saya secara tidak langsung menyinggung para pemimpin kota. Saya khawatir akan sulit baginya untuk menjalankan pekerjaannya di kabupaten di masa depan. Qin Wenzheng menyipitkan matanya dan mengangguk. Aku tidak menyangka kamu memahami begitu banyak kebenaran sekarang. Ini sangat langka. Namun, Qin Wenzheng terkejut mendapati bahwa dia tidak melihat sedikit pun kekhawatiran di wajah Qin Chuan. Sebaliknya, rasanya sangat mudah, seolah-olah itu masalah sepele. Dia tidak merasa gelisah atau takut karena kasusnya melibatkan tokoh-tokoh penting di kota. Grandpa Don Will take care of this matter. Selama kita tidak melanggar hukum dan tidak melakukan apapun yang melanggar hukum. Tidak perlu terlalu khawatir. Jika tidak, itu hanya akan membuang-buang energi. Qin Wenzheng yang baru saja memuji cucunya di detik sebelumnya. Menghela nafas sedikit di detik ini. Karakter cucu ini masih terlalu keras kepala. Dia hendak mengucapkan beberapa kata lagi. Sebuah dering menyela dia. Aku ingin berkeliling dunia bersamamu sepanjang musim panas ini. Telinga Ji Ranxing berkedutuan mengubah nada dering lagi. Mungkinkah mengganti nada dering ponsel adalah bagian dari latihan harian? Bahkan jika Anda tidak mengerti apa operasinya, ikuti dan pelajari saja. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengubah nada dering ke nada yang sama. Qin Chuan melirik layar dan melihat nomor luar negeri. Tetapi kali ini panggilan itu tidak berasal dari Inggris Raya. Tapi itu berasal dari Amerika Serikat. Bab 503, jangan makan lobak asam. Qin Chuan sedikit mengernyit. Orang Amerika, kecuali geng Wall Street, sepertinya aku tidak mengenali yang lain. Namun, dia tetap memilih untuk menjawab panggilan itu. Mungkin pihak lain menelepon untuk mengucapkan selamat tahun baru. Qin Chuan menjawab telepon itu, tetapi tidak ada respons langsung dari ujung sana. Namun, pihak lain mengungkapkannya secara diam-diam melalui beberapa tarikan napas dan beberapa suara sengau melalui ponsel menggunakan sinyal nirkabel. Dia dengan sempurna mengungkapkan kepada Qin Chuan sikapnya yang arogan dan tidak sopan ini membuat Qin Chuan seorang ahli tingkat 7 sedikit terkejut. Mungkinkah pihak lain adalah ahli seni bela diri yang setara dengan saya? Bisakah kamu menekan pihak lain melalui sinyal telepon? Qin Chuan samar-samar menyadari bahwa orang di ujung telepon sana adalah orang yang paling merepotkan yang pernah ia temui. Dia sangat berhati-hati, tetap diam, tidak membuka mulutnya, dan tidak berbicara lebih dulu. Menanggapi perubahan dengan sikap yang sama dan menunggu lawan untuk bergerak beberapa puluh detik kemudian, seringai terdengar di telepon. Diikuti dengan suara berdeham, apakah kamu? Qin Chuan, pihak lain bertanya dalam bahasa Inggris Amerika standar. Qin Chuan juga menjawab dalam bahasa Inggris Amerika yang fasih. Ini aku, siapa kamu? Pihak lain memperkenalkan dirinya dengan arogan. Saya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, James Lincoln, Menteri Luar Negeri AS. Qin Chuan sedikit terkejut, tetapi kemudian merasa lega. Karena pihak lain adalah Menteri Luar Negeri AS, dapat dimengerti mengapa dia dapat menyampaikan kesombongan seperti itu melalui ponselnya. Ketika membahas urusan luar negeri, semua pejabat senior AS arogan.
Qin Chuan tahu bahwa posisi Menteri Luar Negeri terutama bertanggung jawab atas urusan luar negeri AS. Apa yang Anda inginkan dari saya? Pertanyaan Qin Chuan tidak segera mendapat jawaban dari James Lincoln. Sebuah suara wanita datang dari telepon, Tuan Menteri Kopi Susu, susu lebih banyak ya. Dua baris dialog yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa James Lincoln sama sekali tidak menganggap Qin Chuan serius. Saat berbicara dengan Qin Chuan, dia berkomunikasi dengannya dengan cara yang merendahkan dan meremehkan. Selama periode itu, dia bahkan bercanda dengan asisten yang datang untuk menuangkan kopi. Sikapnya yang sembrono sangat konsisten dengan citra orang Amerika gulu-gulu-gulu. Setelah menyesap kopi beberapa kali, James Lincoln melanjutkan perlahan, kita semua tahu apa yang Anda lakukan di Inggris Raya. Anda mempersingkat seluruh pasar saham mereka dan mungkin telah menghasilkan ratusan miliar dolar hanya dalam beberapa hari. Jadi, apakah Anda menelepon saya untuk memberi selamat kepada saya? Qin Chuan bertanya balik. Selamat, saya pikir Tuan Qin membuat kesalahan. Apa yang saya lakukan salah? Di planet ini, hanya Amerika Serikat yang berhak menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara lain. Oh Rally Merkin, aku tidak bercanda. Kamu sudah melewati batas, jadi bagaimana? Presiden kita sangat marah, konsekuensinya akan serius. Jika kamu meneleponku untuk membacakan dialog film bersamaku, aku akan menutup telepon. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu pada karakter kecil sepertimu. Selain itu, ini bukan lagi era aliansi 8 negara. Singkirkan wajah jahatmu. Aku merasa jijik bahkan melalui telepon. Anda hanyalah seorang menteri luar negeri, pekerja sementara yang harus diganti setelah 4 tahun. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk berteriak di depan saya? James Lincoln terkejut. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini oleh siapapun dalam hidupnya. Bahkan jika dia memilikinya, itu oleh seorang pejabat senior AS. Jika ada pemimpin negara kecil yang melihatnya, dia harus berlutut dan menjilat tangannya. Di ujung telepon sana terjadi keheningan yang mematikan. James Lincoln terdiam lama dan berkata sambil menahan amarahnya. Atas nama Amerika Serikat, saya dengan ini secara resmi memerintahkan Anda. Sebelum James Lincoln selesai berbicara, Qin Chuan langsung menjawab. Menurutmu siapa dirimu hingga berani memberiku perintah? Qin Chuan, kau harus segera menghentikan sorting terhadap Britania Raya. Kau bisa memintaku untuk berhenti. Saya telah memberi mereka syarat. Selama mereka memenuhinya, saya dapat segera menghentikan penjualan singkat. Kecuali untuk turun tahtanya raja. Semua yang lain dapat dijanjikan kepadamu. Ketika dia mengatakan ini, James Lincoln sendiri sedikit bingung. Saya mewakili Amerika Serikat. Negara terkuat di dunia. Awalnya dia datang ke negosiasi dengan 3 syarat, berniat untuk tidak menyetujui satu pun dari mereka. Tanpa diduga, hasilnya hanyalah kontes beberapa kata. Tanpa menyadarinya, saya mundur dan membiarkan 2 syarat terpenuhi. Dalam pandangan James Lincoln, relik budaya yang dijarah dari Tiongkok harus dikembalikan. Kondisi ini merupakan tamparan bagi para penguasa Barat. Tetapi tidak ada jalan keluar. Perintah presiden adalah untuk melindungi raja. Setelah relik budaya dikembalikan, kita dapat mengambilnya kembali nanti. Bagaimanapun, karena leluhur kita melakukannya, adalah normal bagi keturunan untuk melakukannya lagi. Bahkan tidak kurang dari 1 Qin Chuan berteriak dengan kasar. James Lincoln tidak menyangka pihak lain akan begitu tangguh. Amerika Serikat tidak pernah mundur dalam negosiasi apapun. Sudah sangat menghormati kami untuk menyetujui 2 poin ini sekarang. Dia sebenarnya memanfaatkan saya Qin Chuan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda jika Anda bersikeras melakukannya James Lincoln. Apakah Anda mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu? Apakah Anda tahu siapa yang mengajari saya bagaimana melakukan sesuatu terakhir kali? Siapa itu? Raja Charles III dari Britania Raya dan Claude dari Gaoseng Group. James Lincoln terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia merasa seperti orang asing. Mereka benar-benar menghancurkan saya dalam hal momentum. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit bingung dan takut dengan tekanan dari orang asing. Meskipun saya sangat terkejut, tetapi James Lincoln adalah bagaimanapun juga, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, negara terkuat di dunia. Menteri Luar Negeri AS adalah seseorang yang dapat menghancurkan negara kecil hanya dengan beberapa kata bajingan. James Lincoln tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Qin Wenzhen yang diam-diam berada di samping Qin Chuan mendengarkan dari awal hingga akhir. Dia tidak mengerti sepatah kata pun yang dikatakan cucunya atau dialek apa yang dia gunakan. Tidak ada yang tahu kemana Ji Ranxing pergi. Dia tidak ada di rumah dan tidak ada seorang pun yang menerjemahkannya untuknya. Namun lelaki tua itu yakin bahwa cucunya tidak berbicara bahasa Italia karena saya tidak mengatakan Mama Mia melihat cucunya marah saat berbicara. Lelaki tua itu menjadi sangat cemas. Ya Tuhan, siapa yang menelpon? Lihat betapa marahnya cucuku jika aku mengerti apa yang kau katakan. Aku akan memarahimu sampai mati. Qin Wenzhen sangat marah sampai James Lincoln memuntahkannya. Mata bajingan Qin Wenzhen langsung berbinar. Jangan makan lobak asam, kerja bagus jadi kamu bisa berbahasa Inggris. Qin Wenzhen mulai tanpa mengatakan apapun menggunakan sapaan yang dia pelajari di Douyin untuk bertemu teman-teman asing. Dia terus berbicara ke mikrofon ponsel. Qin Chuan, brengsek, ibumu brengsek, seluruh keluargamu brengsek, kakekmu brengsek, nenekmu. Qin Chuan tercengang oleh omelan lelaki tua itu. Kakek Xiao Chuan, aku tahu kau seorang pria terhormat dan tak bisa menanggung malu.
Bahkan saat kau digertak, kau tetap mempertahankan sikap terhormatmu. Tapi karena bajingan ini menggertakmu, kakek harus mendapatkan muka untukmu. Setelah Merkin selesai berbicara, dia terus menyemprot. Orang tua itu tidak melewatkan satu orang pun dan tepat dalam mengidentifikasi setiap orang dalam silsilah keluarga James Lincoln. Dalam sekejap, dia menyapa 3 generasi leluhur pihak lain dengan menyebut nama. Bab 504 pekerja sementara dengan kontrak 4 tahun ribuan mil jauhnya. Di desa Yongning, Cina, penduduk desa berusia 80 tahun, Qin Wenzhen, mengirimkan salam hangat. James Lincoln, yang berada di Gedung Putih dan kantor sekretaris negara, dimarahi. Aku hanya menggunakan kutukan Amerika karena kebiasaan. Kenapa pihak lain memarahi leluhurku selama beberapa generasi? Apakah seperti ini cara orang Cina bermain? Bukankah mereka mengatakan bahwa kemalangan seharusnya tidak memengaruhi anggota keluarga? Kau mencoba menggali kuburan leluhurku, James Lincoln. Kau juga mendengar sikap kakekku. Tangan James Lincoln gemetar karena marah. Aku mendengarkan pamanmu sikap macam apa ini dari kakekmu selama raja tidak turun tahta, short selling tidak akan berhenti. Tentu saja, jika Anda orang Amerika menyuntikkan sejumlah besar dana untuk menyelamatkan pasar, saya tentu akan menyambutnya, Bang. James Lincoln membanting meja dan menutup telepon. Dia tahu betul bahwa sebagian besar dana yang digunakan untuk menjual Inggris Raya berasal dari Wall Street di Amerika Serikat. Para vampir itu akan mengabaikan instruksi Gedung Putih selama itu menguntungkan. Mereka bahkan tidak akan mempertimbangkan seluruh strategi nasional. Jika dia pergi mencari kelompok keuangan itu sendiri, mereka mungkin berbalik dan membunuhnya. Oleh karena itu, James Lincoln hanya berani mencari Qin Chuan karena dia ingin memilih target yang lemah. Aku tidak pernah menyangka bahwa mereka bahkan lebih hebat daripada orang-orang di Wall Street. Tidak hanya mereka mengabaikannya sebagai menteri luar negeri. Mereka bahkan memobilisasi keluarganya untuk menyerangnya secara pribadi. James Lincoln belum pernah diperlakukan seburuk ini sebelumnya. Dia sangat marah hingga berteriak di kantornya. Sesaat kemudian, pintu kantor Menteri Luar Negeri AS terbuka. James Lincoln berjalan keluar dengan pakaian rapi, wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia meluruskan kerahnya dan berjalan perlahan di dalam Gedung Putih menuju ruangan lain. Di koridor Gedung Putih, dia bertemu dengan banyak wajah familiar dari tempat lain. James Lincoln saling menyapa satu persatu. Dia tenang dan terkendali. Dan sopan santunnya anggun seolah-olah dia baru saja memenangkan pertempuran. Tidak sampai dia tiba di depan sebuah pintu besar, James Lincoln menyimpan senyumnya. Dia mengetuk pintu 3 kali, memutar kenop pintu dan masuk. James Lincoln baru saja melangkahkan kaki kirinya ke pintu yang penuh dengan kekuatan tertinggi ini. Tiba-tiba bau kotoran yang busuk menghantam wajahku. Seluruh kantor dipenuhi dengan bau yang tak terlukiskan. James Lincoln menahan bau menyengat itu dan berkata, "Tuan Presiden." Seorang pria tua berambut putih berdiri di rumah dengan tangan dan kaki terbuka lebar. Asistennya berjongkok di depan pria tua itu dan mengganti popoknya. Presiden Sleepy King tidak merasa malu melihat James Lincoln masuk. Dia masih membuka lengan dan kakinya menunggu untuk dilayani James. Bagaimana pembicaraannya? James Lincoln berkata dengan dingin. Hehe mengatakan bahwa short selling tidak akan berhenti sampai raja turun tahta. Raja Sleep berteriak dengan marah. Qin Chuan itu sangat berani. Apakah kamu sudah memberitahunya identitasmu? Aku berkata bagaimana reaksinya. Dia berkata siapa aku yang memberinya perintah. Raja Sleep berteriak dengan marah. Apakah Anda menyuruhnya untuk menghentikan penjualan singkat? Apakah saya memberi Anda perintah? Saya katakan dengan jelas kepadanya bahwa itu adalah niat dari Presiden AS, Tuan Sleeper, bahwa penjualan singkat harus dihentikan. Bagaimana dia menjawab? Dia berkata Anda hanyalah seorang pekerja sementara di Amerika Serikat dengan kontrak 4 tahun. Dan kamu memenuhi syarat untuk mengajarinya cara melakukan sesuatu. Tenten. Lalu apa? Tenhe menyapa leluhurmu. Bang, terdengar suara keras. Popok dewasa baru yang dipasang Sleep King langsung menguning. James Lincoln dengan cepat memalingkan wajahnya bukan karena dia takut malu tapi rasanya terlalu kuat sekarang setiap kali King Sleep bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin buang angin. Orang-orang di zaman ini tidak bisa lagi membedakan apakah kentut berikutnya adalah kentut atau asisten pribadi Raja Sleep juga tidak beruntung. Popok dewasa yang baru saja saya pasang rusak lagi hanya dengan satu kata setelah menunggu beberapa saat. Raja Sleep akhirnya selesai mengganti perlengkapannya. Dia duduk di kursi dan berkata sambil tersenyum. Dia menyapa leluhurku. Orang ini cukup baik. James Lincoln sangat bingung dan berpikir bahwa presiden mungkin bingung lagi. Berpresidenti memarahi Anda. Raja Sleep mendengar ini dan berpikir lama. Akhirnya guntur sangat dahsyat. Brengsek-brengsek. Raja Sleep mengutuk 2 kali lalu berhenti. Bukannya karena aku marah, tapi karena orang asing banyak menggunakan kata-kata kasar, hanya beberapa saja. Tidak seperti China di mana Anda dapat memiliki hari penuh dari hari pertama hingga hari ke-15 bulan lunar. Setelah Raja Sleep mengutuk 2 kali, dia kehabisan kata-kata, dan kemudian dia berhenti. Dia menoleh dan melihat komputer di meja besar di depannya. Di layar komputer terdapat bendera nasional dari berbagai negara yang padat. Setiap kali Anda mengeklik bendera nasional, sistem akan memunculkan informasi intelijen waktu nyata dari negara tersebut. Informasi ini berasal dari Badan Intelijen AS yang kuat di seluruh dunia. Mereka memantau setiap negara di dunia secara waktu nyata 24 jam sehari.
Kemudian secara waktu nyata negara kejadian besar diunggah ke jaringan eksklusif yang terhubung ke Gedung Putih dalam bentuk teks dan gambar. Sehingga Raja Sleep di Gedung Putih bisa mendapatkan informasi yang berguna secepatnya. Mata Raja Sleep terfokus pada layar saat dia mengklik bendera Inggris Raya dengan mouse-nya. Dalam sekejap, seluruh layar ini dipenuhi oleh peringatan merah besar. Kata ini sering muncul di judul pembuka beberapa film laga Jepang yang tidak melibatkan menunggang kuda. Yang tersisa hanyalah duduk di depan layar komputer presiden di Gedung Putih. Raja Sleep menyipitkan matanya dan melihat dengan cermat situasi terkini di Britania Raya di komputer perwira intelijen di depan menulis. Karena pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasar keuangan Inggris Raya, sebagian besar negara itu melakukan pemogokan. Semua perusahaan tempat Raja Charles III memegang saham terpukul keras oleh Wall Street, dua negara Asia Tengah, dan perusahaan-perusahaan China. Beberapa perusahaan besar yang di-short mengumumkan kebangkrutan satu demi satu. Dan kemudian Parlemen Inggris mengadakan pemungutan suara darurat untuk menata ulang dan melelang perusahaan-perusahaan ini menurut intelijen terbaru. Sebuah perusahaan Tiongkok dengan panik mengakuisisi dan menata ulang perusahaan lelang di Inggris Raya dengan harga yang sangat rendah. Telah ditemukan bahwa perusahaan Tiongkok yang secara serampangan mengakuisisi dan merestrukturisasi perusahaan di Inggris Raya adalah Dakin International Group. Untuk laporan penelitian terperinci tentang Dakin International, silakan lihat dokumen terlampir. Presiden grup saat ini adalah seorang wanita Tiongkok bernama Dai Jiajia dan pemegang saham pengendali sebenarnya adalah seorang pria Tiongkok bernama Qin Chuan. Qin Chuan memiliki 100 saham Dakin International dan 100 kekuatan pengambilan keputusannya. Laporan penelitian pribadi terperinci Dai Jiajia, silakan lihat dokumen terlampir. Laporan penelitian pribadi terperinci Qin Chuan, silakan lihat dokumen terlampir. Karena perlindungan informasi dari Kementerian Keamanan Tiongkok, beberapa konten dari laporan penelitian terperinci pribadi Qin Chuan hilang. Bab 505 God Bless Me Amerika halaman intelijen tentang Inggris. Hampir setengah dari informasi halaman adalah tentang investigasi Qin Chuan. Informasi Qin Chuan dilindungi oleh Departemen Keamanan Tiongkok. Informasi paling sensitif seperti aset keluarga, DEL, sepenuhnya terlindungi dan diamankan oleh Internet. Teknologi keamanan informasi jaringan Tiongkok berada di eselon pertama di dunia. Bahkan di Amerika Serikat, sangat sulit untuk mendapatkan informasi pribadi Qin Chuan. Namun, Edward, yang bertanggung jawab atas intelijen Inggris, mengandalkan petunjuk dan menjelajah selangkah demi selangkah, dia akhirnya menemukan sisi mengerikan dari Qin Chuan. Hanya dari meluncurkan operasi short selling yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Inggris Raya ini, dia dapat melihat betapa kuatnya Qin Chuan dan betapa liciknya dia. Setelah Edward melakukan penyelidikan mendalam, dia menemukan rencana Qin Chuan untuk melakukan short terhadap Inggris Raya dapat ditelusuri kembali ke insiden short selling konsorsium Gaoseng tahun lalu. Itu adalah peristiwa Black Swan yang unik dalam sejarah Wall Street. Dia melakukan short selling terhadap grup Gaoseng, kemudian merayu dan mendukung grup Meilong, menjadikannya pengambil keputusan di Wall Street. Dengan cara ini, dia menjadi orang yang dapat menyatukan Wall Street. Setelah Qin Chuan, dia bahkan menempatkan dirinya dalam bahaya. Dia secara pribadi mengunjungi wilayah tengah dan menengahi rekonsiliasi selama berabad-abad antara Arab Saudi dan Iran. Metode ini benar-benar mengerikan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa? Pelajari tentang hal-hal menggemparkan yang telah dilakukan Qin Chuan. Intuisi Edward mengatakan kepadanya bahwa jika pria ini tidak dieliminasi, dia akan menjadi ancaman besar bagi Amerika Serikat di masa depan. Dia harus menyelidiki Qin Chuan secara menyeluruh untuk Amerika yang hebat. Dengan sumber daya yang terbatas, Edward bekerja siang dan malam tanpa tidur atau makan. Bahkan rela mengorbankan nyawa seseorang demi mendapatkan informasi penting. Ketika dia duduk di depan komputer menekan tombol Enter dan melihat informasi yang telah susah payah dia kumpulkan dan berhasil dikirimkan ke Gedung Putih, Edward menghela napas lega. Dia merasa telah menyelesaikan investigasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan memberkati Amerika. Tuhan memberkati Yang Mulia Presiden. Dengan rasa kepuasan yang mendalam, Edward tertidur dengan nyenyak. Dia menantikan untuk bangun dan menerima penghargaan dari Presiden. Gedung Putih Amerika Serikat. King Sleep menatap layar yang penuh dengan laporan tentang Qin Chuan dan Dakin International dengan wajah muram. Dia menggulir roda mouse dengan cepat. Ya Tuhan, King Sleep mengangkat telepon di meja dan menelepon bos Chia secara langsung. Brengsek, apakah ada pria bernama Edward di departemen Anda? Pecat dia segera. Setelah mengatakan itu, Raja Sleep menutup telepon dengan berat. Tuan Presiden, apa yang terjadi? James Lincoln bingung. Kenapa? Datang dan lihat sendiri. Apa-apaan yang dia tulis? Ratusan ribu kata omong kosong, semuanya tentang Qin Chuan. Saya ingin melihat situasi Charles III, tetapi orang ini memberi saya laporan tentang seorang bukan siapa-siapa. Brengsek, James Lincoln terpaksa berdiri di hadapan presiden, alisnya tiba-tiba berkerut membentuk huruf Chuan bukan karena laporan Edward. Tetapi karena King Sleep, ya Tuhan, kurasanya terlalu kuat, bahkan kantor presiden memiliki sistem udara segar terbaik di dunia. Tapi Raja Sleep di depannya adalah orang yang lugas. Presiden, saya pikir perlu untuk memperhatikan Qin Chuan. James Lincoln menahan napas dan mengingatkan dia hanyalah seorang pengusaha kecil.
Mengapa kita harus memperhatikannya? Biarkan para vampir di Wall Street melakukan pekerjaan itu. James Lincoln diam-diam memutar matanya. Wall Street hampir berada di perahu yang sama dengan mereka dan biarkan orang melakukannya. Apakah para vampir itu akan membunuh dewa kekayaan mereka sendiri? Apa yang kau pikirkan? Aku khawatir Wall Street tidak sebanding dengannya. Apakah Anda lupa tentang grup keuangan Gaoseng 6 bulan lalu? James Lincoln diam-diam membuka jendela di belakangnya dan menarik napas. Setengah tahun yang lalu grup keuangan Gaoseng, apa yang terjadi? Sekarang setelah Anda menyebutkannya, Claude dari grup keuangan Gaoseng sudah lama tidak mengajak saya bermain golf. Orang itu takut dengan kemampuan saya untuk melakukan hole-in-one. James Lincoln dalam keadaan linglung. Bagaimana orang tua ini bisa menjadi presiden Amerika Serikat? Sial, orang ini pasti sudah stadium akhir penyakit Alzheimer. Merpresiden Claude dari grup Gaoseng meninggal setengah tahun lalu. Pupil mata Kingslip tiba-tiba menyusut mati. Bagaimana dia meninggal? Apakah dia terkena stroke? Saya sudah berkali-kali mengatakan kepadanya bahwa dia sudah terlalu tua untuk pergi ke pulau itu. Gadis-gadis di sana terlalu muda, dia tidak bisa mengendalikan mereka. Ruangan itu menjadi sunyi. James Lincoln tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Untungnya, Raja Slip melupakannya dalam sekejap mata dan terus menggeser mouse. Setelah upaya tanpa henti dalam menggulir, dia akhirnya melihat informasi tentang situasi terkini Raja Charles III. Perekonomian Inggris akan segera runtuh. Hari ketika pasar saham jatuh adalah hari ketika itu akan terjadi. Orang-orang yang menuntut pengunduran diri raja berbondong-bondong ke istana raja dari segala arah. Para pangeran, putri dan cucu keluarga raja telah naik pesawat khusus ke Amerika Serikat untuk mengajukan suaka. Raja memilih untuk tinggal di istana sendirian menunggu Amerika yang agung untuk memberikan bantuan. Bat pertama dana bantuan yang disetujui oleh Kongres 100 juta telah habis. Raja kembali memohon bantuan kepada Amerika yang agung. Beberapa orang telah mencoba menyerbu istana raja. Raja telah menyamar sebagai gelandangan dan melarikan diri dari istana di bawah perlindungan pengawalnya. Selanjutnya ada video masa anti-raja menyerbu istana raja. Dalam video tersebut, orang-orang marah memegang batu, botol bensin, dan benda-benda lainnya. Mereka menghancurkan istana raja yang pernah mereka banggakan. Berdiri di gerbang istana adalah seorang penjaga yang mengenakan topi tinggi. Duduk di atas kuda dan terlihat sangat arogan, penjaga itu ditarik dari kudanya oleh kerumunan. Meskipun dia berjuang mati-matian, kedua tangannya tidak sebanding dengan lusinan atau bahkan ratusan tangan. Dia diseret ke kerumunan dalam sekejap dan menghilang. Pemberontakan. Raja Slip bergumam pada dirinya sendiri setelah melihat video itu. Alasan dia marah adalah karena Britania Raya selalu menjadi adik laki-laki Amerika Serikat. Raja Charles III dari Britania Raya sebenarnya juga diam-diam didukung oleh Amerika Serikat. Dia adalah juru bicara Amerika Serikat di Britania Raya dan bahkan di Eropa. Dengan berurusan dengan Charles III, Anda sama saja menamparkan wajah Amerika Serikat. Berani menamparkan wajah Amerika Serikat sama seperti menyalakan lampu di toilet dan mencari kematian. James, beri ultimatum kepada pria China itu. Perintahkan dia untuk segera menghentikan semua operasi short selling terhadap Inggris Raya. Jika tidak, King Sprewell akan segera mengambil tindakan atas nama Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang ia miliki. James Lincoln menjawab dengan sederhana, dimengerti, Tuan Presiden. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Sial. Aku baru saja mengeluarkan ultimatum, dan sekarang aku mengeluarkan ultimatum lagi. Kau bodoh, tapi aku tidak. James Lincoln berjalan perlahan menuju kantornya. Kembali ke dalam, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan teks ke asistennya. Kamar sudah siap. Kamar JW Hotel 3472. Asisten itu membalas dalam hitungan detik. Kok sayang. Ingatlah untuk membawa peralatan Anda. Hari ini kita mempelajari kelayakan kavaleri dan pasukan bersenjata bekerja sama. James Lincoln sedikit mengangkat sudut mulutnya, mengeluarkan pil biru kecil dari tangannya, dan menelannya sekali teguk. Adapun misi presiden persetan saja pokoknya, hanya masalah waktu sebelum sanksi dijatuhkan pada perusahaan Qin Chuan. Mengapa membuang waktu untuk hal yang tidak perlu? Ini bab 506. Kakak Cina rumah tua Qin di desa Yongning. Kabupaten Fuchang, kota Jiangning, provinsi Haining. Qin Chuan menutup telepon dan menyimpan ponselnya. Dia menatap Qin Wenzheng dengan tidak percaya dan berkata dengan terkejut, kakek, Anda bahkan tahu bahasa Inggris. Qin Wenzheng menegakkan tubuhnya dengan ekspresi bangga. Belajar seumur hidup tidak hanya bahasa Inggris, tetapi saya juga tahu bahasa Korea dan Jepang. Setelah mengatakan itu, guru tua Qin memulai penampilannya. Baka, mereka semua adalah kata-kata kutukan. Apakah saya harus menyapa orang Korea dan Jepang ketika saya bertemu mereka? Masuk akal, saya tidak bisa membantahnya. Ngomong-ngomong, Xiao Chuan. Siapa yang menelepon? Lihat betapa marahnya kamu, wajahmu merah. Tidak ada, hanya Menteri Luar Negeri AS. Oh, Menteri Luar Negeri AS. Sesaat kemudian, Qin Wenzheng kembali sadar dan terkejut. Hah, apa? Menteri Luar Negeri AS? Ya, benar. Amerika Serikat adalah negara itu? Amerika, dia mengangguk. Ya, itu Amerika Serikat. Jika itu Amerika Serikat. Amerika itu, kalau begitu, Menteri Luar Negaranya adalah James Lincoln. Bagi veteran Qin Wenzheng, dia mungkin tidak tahu siapa LeBron James.
Namun, dia tahu semua pejabat senior Amerika Serikat di luar kepala. Well, James Lincoln Qin Wenzheng menarik napas dalam-dalam. Dia masih merasa sulit untuk percaya. Cucu saya sendiri, seorang mahasiswa baru berusia 20 tahun. Saya belum pernah keluar negeri sebelum kuliah dan saya tidak punya teman asing. Ini, bagaimana saya bisa mengenal orang sepenting itu tiba-tiba? Qin Wenzheng mengambil remote kontrol TV dan memindahkan TV ke saluran berita. Pada saat ini, saluran berita tersebut menayangkan berita internasional. Layar TV menampilkan Menteri Luar Negeri AS James Lincoln yang mengadakan konferensi pers sebelumnya. Menjawab pertanyaan dari wartawan tentang bagaimana Amerika Serikat memandang situasi domestik saat ini di Inggris Raya. Qin Wenzheng menunjuk James Lincoln yang berpakaian rapi di layar TV. Xiao Chuan, apa kau yakin itu dia? Qin Chuan mengangguk. Ya, itu dia. Qin Wenzheng tertegun, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tidak tahu apakah gemetar ini karena kegembiraan atau keterkejutan. Dari nada suaramu, apakah kalian bertengkar? Qin Wenzheng bertanya dengan lemah. Berdebat dengan Menteri Luar Negeri AS, ini terlalu ajaib.